Kalau saya share screen nanti dari tempatnya Amah kelihatan ya? Kenapa, Mbak? Ini kalau share screen kelihatan kan ya di sana? Kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan segala puji kepada Allah gitu ya, kita pada pagi hari ini dapat dikumpulkan dalam majelis, insya Allah diberkahi oleh Allah, dan walaupun mungkin dalam kondisi daring kayak gitu, kita mungkin tidak bisa bertatap langsung. Suara saya sudah jelas atau gimana? Sudah, Mbak, sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Soalnya di tempat saya agak kayak ada feedbacknya juga. Oke. Serta salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga gitu kita kelak menjadi umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Amah Habibah gitu, gak usah dipanggil ustazah ataupun dokter karena masih pendidikan menjadi dokter. Mohon doanya juga, ini mungkin kondisinya lagi kita tahu sendiri ya dengan segala berita yang ada seperti itu. Dan nanti mohon diingatkan kalau misalkan tiba-tiba suaranya mungkin nggak kedengeran gitu ya, karena ini kebetulan juga lagi isoman gitu. Jadi di kamar dan mungkin wifi-nya nggak sekuat itu kan kalau di kamar gitu. Jadi mungkin bisa nanti kalau tengah-tengah hilang nanti mungkin bisa di WhatsApp gitu. Terus ya sebenarnya tadi yang CV itu bukan di Stanford ya, waktu itu di Imperial College gitu namanya, di London waktu tahun lalu ya, 2 tahun lalu sebelum pandemi kayak gitu. Terus juga dulu kesibukannya di kampus sempat di lembaga dakwah gitu ya. Mungkin angkatannya udah jauh dari teman-teman juga. Di sini angkatan berapa aja ya? Maba, Mbak, kebanyakan. Oh, banyaknya maba, Masya Allah ya. Beda, lumayan ya, mungkin agak sedikit beda tantangannya gitu. Sekarang kan semuanya mungkin kuliahnya online gitu, dari kamar, kuliahnya uh, dari ya kamar masing-masing gitu ya, dengan laptop, dan mungkin uh, tantangannya jauh berbeda dengan Mbak angkatan 2016 waktu kuliah S1 kemarin, terus lulus sekarang lagi profesi kedokteran. Ada yang dari kedokteran atau kesehatan di sini? Ada, Mbak, dari farmasi. Oh, ada dari farmasi. Ya, kita hari ini bahas tentang mahasiswa aktivis dan Al-Quran gitu ya. Sebuah paket lengkap gitu, paket lengkap kalau kita bahas tentang, wah keren banget nih ada mahasiswa gitu. Tapi dia juga seorang aktivis, entah itu dalam artian dia di organisasi atau mungkin dari lembaga dakwah gitu, aktivis dakwah gitu. Dan juga Al-Qur'annya tuh nggak lepas gitu. Dan mungkin kita bahas terlebih dahulu dari sisi Al-Qur'an itu sendiri gitu. Jadi Al-Qur'an, ketika teman-teman ingin menjadi orang baik gitu, pasti tentunya semua akan bersumber dari Al-Quran. Ingin menjadi orang baik, gitu, orang yang banyak amalnya. Tapi ternyata menjadi orang baik juga tidak cukup, gitu ya. Menjadi orang yang banyak amalnya juga tidak cukup jika amal tersebut bukanlah amal yang benar, gitu. Contohnya misalkan betapa banyak kita sekarang dengar orang-orang yang wah ini memperjuangkan kemanusiaan gitu, memperjuangkan human rights katanya. Itu bagi kita wah ini keren banget nih, ini orang baik gitu. Tapi ternyata yang diperjuangkan kemanusiaannya siapa? Ternyata mereka hak-haknya dari orang-orang kaum LGBT. Jadi baik belum tentu benar gitu. Tapi jika ingin menjadi orang baik dan benar gitu, dua-duanya tuh harus pastinya gitu bersumber dari mana? Dari Al-Quran.
Dan kedua ini gitu ya, butuh satu lagi gitu, yaitu apa? Butuh yang namanya yang mulia juga gitu. Jadi sebuah amal solih gitu. Yang mulia itu apa? Yang amal solih tersebut menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal dunia yang akhirnya bernilai akhirat gitu. Jadi kuliah ataupun organisasi gitu, semuanya bernilai akhirat. Dan tentunya gitu ya, kebaikan dan kebenaran dan kemuliaan ini tiga-tiganya hanya bisa didapat dengan apa gitu, dengan kita kembali lagi gitu, kembali lagi ke sumbernya gitu, dengan satu-satunya itu Al-Quran. Kemuliaan berarti misalkan teman-teman mau nggak jadi misalkan kenal gitu sama dekan dari fakultas teman-teman, kalau di farmasi mungkin dari FTP gitu, ini orang yang punya jabatan gitu. Atau mungkin kenal dengan presiden gitu kan, kenal dengan sultan gitu ya, pokoknya seorang yang punya jabatan gitu, yang mungkin kita anggap wah ini orang mulia gitu di dunia, tapi ternyata kita mau nggak lebih diasosiasikan dengan zat yang maha mulia gitu, yang paling mulia gitu. Yang paling mulia adalah zat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketiga hal tersebut gitu ya didapatkan jika kita dekat gitu, kita adalah orang ahlul Quran. Nah, Al-Quran ini sendiri gitu adalah apa sih sebenarnya? Ternyata mungkin teman-teman coba sekarang bayangin makanan favorit teman-teman. Mungkin ada yang suka geprek atau suka gudeg kayak gitu ya. Itu kayak hidangan terbaik. Nggak mesti sebaik sih, tapi favorit teman-teman, hidangan favorit teman-teman. Nah, jika makanan adalah hidangan untuk perut kita gitu, ternyata Al-Quran juga adalah sebuah makdubah gitu. Makdubah itu apa? Ya tadi seperti hidangan tadi gitu ya. Tapi kalau hidangan makanan tadi gitu ya, itu mungkin buat perut kita gitu kan. Ini adalah hidangan untuk apa? Untuk akal pikiran kita gitu. Jadi luar biasa ternyata dianalogikannya Al-Quran adalah seperti hidangan untuk akal pikiran kita. Contohnya apa? Gimana kita menurunkan tingkat abstraksi ini ya. Jadi kalau misalkan coba sekarang masing-masing gitu ya, mungkin ada yang bawa catatan atau mungkin yang nggak bawa catatan, nggak bisa nulis, bisa dibayangin. Apa sih permasalahan yang paling teman-teman rasakan? Misalkan dari permasalahan umat gitu ya, problematika umat. Tapi kalau mungkin terlalu berat gitu ya, mikir umat, apa sih umat, maksudnya siapa? Umat Islam ya gitu. Mungkin bisa tuh kalian kepikiran misalkan umat Islam yang kayak gimana sih kenyataannya sekarang, teman-teman mungkin baca berita atau mungkin dengar atau melihat sendiri fenomena-fenomena masyarakat gitu. Coba dituliskan ya gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan itu masih terlalu jauh gitu ya, mungkin bisa juga dipikirin permasalahan-permasalahan dari sekitar kita gitu, dari mungkin di RQ sendiri gitu, dengan teman-teman sahabat terdekat kita. Mungkin udah waktunya sholat tapi kok masih sih ada yang udah azan gitu tapi masih berkutat sama kerjaan apa gitu ya, diajak sholat mungkin masih enggan gitu, masalah dibangunin sholat misalkan, terus masih udah nanti aja duluan aja gitu. Mungkin kayak gitu, itu juga sebuah problematika gitu ya. Atau bahkan dari kalau misalkan jauh gitu ya, teman mungkin dari keluarga sendiri gitu, atau bahkan dari diri kita sendiri. Coba dipikirin dulu beberapa saat gitu ya tentang problematika yang ada. Kenapa? Sambil dipikirin ya, sambil aku cerita gitu. Kalau misalkan di kedokteran itu kita kalau misalkan mau mengobati satu penyakit, misalkan COVID ini sendiri ya, kita kan nggak bisa kan ngobatin dia kalau misalkan kita nggak tahu dia beneran positif COVID atau enggak. Dia PCR positif, oke, ternyata dia diagnosisnya itu. Atau misalkan orang yang kita nggak mungkin bisa ngasih obat terapi gitu, terapi untuk tekanan darah tinggi, kalau orang ini belum benar-benar punya hipertensi gitu ya. Bisa jadi tekanan darah dia tuh tinggi saat itu, mungkin ada yang pernah tuh ke dokter diperiksa tekanan darahnya tiba-tiba tinggi banget gitu. Padahal biasa di rumah atau misalkan di tempat lain kalau lagi tenang nggak apa gitu. Tapi ini mungkin dia lagi capek gitu ya, lagi panik, kurang tidur semalam gitu ya. Banyak tuh biasanya kakek-kakek gitu atau nenek-nenek simba-simba datang pas diperiksa, oh kaget gitu, wah ini tekanan darah tinggi sekali mbak gitu. Kalau biasanya gimana gitu. Nah itu kan dia belum tegak tuh diagnosisnya sebagai hipertensi. Jadi kita nggak bisa menterapi itu sebagai hipertensi. Nah sama kayak sekarang gitu. Kita gimana sih kita mau menterapi kalau kita nggak tahu penyakit kita apa? Jadi bersyukurlah gitu ya, beruntunglah teman-teman yang di sini punya kemampuan untuk
sadar gitu bahwa ada masalah nih yang nggak benar gitu, masalah yang bisa diperbaiki, masalah yang bisa dibenahi gitu ya, dan menuju ke arah atau ke lingkungan yang sebenarnya lebih ideal. Udah kepikiran beberapa, nggak akan saya tanya kok gitu ya. Intinya kalau sudah punya itu gitu ya, saya juga mungkin mau sedikit cerita gitu tentang pengalaman saya waktu kemarin ke London itu ya. Waktu itu kan temanya tentang research gitu, dan ada beberapa pembicara. Salah satunya tuh mau lagi mendevelop sebuah vaksin yang untuk orang-orang HIV. Di sini teman-teman tahu HIV, mungkin pernah dengar, itu penyakit yang bisa tertular kalau dari infeksi menular seksual. Jadi kalau perilaku seksual yang apa namanya, mohon maaf ya, kayak misalkan berganti-ganti pasangan kayak gitu ya. Naudzubillah min dzalik, dan itu biasanya terjangkit karena itu kayak gitu. Jadi bukan karena ya bisa sih dari nanti misalkan ada apa namanya pertukaran kayak misalkan cairan kayak gitu ya tubuh, tapi intinya sebenarnya itu kan sebuah hal yang tadi ya, kayak tadi ya, mungkin dia baik kayak gitu, tapi udah yakin belum apakah itu benar gitu ya. Misalkan sebenarnya mungkin benar kalau digunakan secara benar gitu, tapi kalau misalkan kebayang nggak misalkan dengan adanya vaksin tersebut menjadi sebuah dalih gitu ya, ketika akhirnya orang melegalkan perzinahan, melegalkan hubungan sesama jenis kayak gitu, yang mana biasanya itu tertular lewat situ. Dengan apa? Dengan iming-iming bahwa ini udah ada vaksinnya gitu. Jadi kalau kita mau berargumentasi itu nggak boleh dalam agama kita, misalkan dengan ternyata hikmahnya adalah terhindar dari penyakit seperti itu gitu ya, ternyata udah bisa kok penyakit itu dilawan gitu dengan adanya vaksin. Nah jadi ternyata Al-Quran itu kan sebagai hidangan untuk akal pikiran kita. Misalkan kita tadi ya, kita biasa terhidangkan perut kita dengan apa namanya, makanan-makanan yang berlemak gitu ya, gorengan kayak gitu, mungkin ada yang suka di sini. Outputnya jadi apa? Outputnya jadi terlihat dari fisik kita, mungkin kita jadi ada penumpukan lemak gitu, misalnya lebih gemuk kayak gitu. Terus kalau misalkan akal pikiran dapat hidangan yang salah, terus gimana? Nah itu mungkin tadi salah satu dari contohnya gitu, ketika banyak dari ilmu-ilmu yang didapat terus diproses gitu ya, dan hingga menjadi sebuah akal pikiran atau yang bisa kita bilang juga sebagai kayak world view-nya kita gitu. Udah tangkap belum kira-kira maksudnya di sini? Kayak misalkan sekarang nih ya, wah ini pasti relatable sih. Kalian pasti kalau buka HP banyak banget nih informasi dari WA di grup keluarga kayak gitu ya. Saya mungkin sebagai nakes jadi kayak sedikit sentimental tentang itu karena banyak yang belum tentu benar gitu ya. Ya kalau kita tahu sekarang mungkin istilahnya hoax gitu. Jadi ini informasinya belum tentu benar, informasinya entah dari siapa, terus juga akhirnya itu input yang masuk gitu ya. Jadi sebagai ini hidangan untuk akal pikiran kita gitu. Dan hidangan ini akhirnya kan tentunya membuat suatu output gitu ya. Jadi dari banyaknya input-input yang masuk tersebut ya, ini akan kita proses karena our brain is amazing, kayak otak kita kan luar biasa gitu, dan itu akan menjadi sebuah alasan kita membuat suatu keputusan gitu kan. Jadi itu adalah disebut cara pandang kita melihat satu masalah itu tergantung gitu, kita inputnya apa gitu, world view-nya kita apa, kacamata kita apa, kacamata kita melihat suatu masalah apakah sudah dengan Islam gitu. Nah, Al-Quran ini adalah hidangan terbaik gitu untuk akal pikiran kita gitu ya, yang akhirnya nanti gitu ya, nantinya dia akan membuat apa ya, keputusan gitu ya. Keputusan yang kita buat ini adalah keputusan yang insya Allah gitu ya, keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu, Allah ridhoi. Dan masalah sekarang saat ini ketika mungkin tadi saya cerita tentang yang vaksin dan HIV and LGBT and everything, atau mungkin bahkan kayak misalnya gini ya, ketika mungkin teman-teman pernah lihat ada orang dia pinter banget gitu, tapi ternyata dengan kepintaran itu malah dipakai buat yang nggak bagus gitu. Misalkan kita dengar tentang kriminal tuh dia pakai buat bom, orangnya tuh jenius gitu, tapi dia salah menggunakan itu dipakai buat bikin bom gitu, kan serem banget kan. Atau misalkan dengan mungkin di lingkungan kita pernah juga ketemu bukan teman-teman ya, ada orang yang mungkin nauzubillah min dzalik gitu ya, dia semakin belajar semakin bertambah ilmunya, pendidikannya semakin tinggi, gelarnya makin panjang, mungkin 2 paragraf gitu kalau bikin 2 paragraf, dua apa namanya, 2 line kayak gitu ya. Tapi
dengan gelarnya itu dia malah menjadi nggak percaya sama Tuhan gitu, nggak percaya sama Allah, nggak percaya dengan agama, mengatakan semua agama itu sama kayak gitu. Dan disinilah yang ternyata jadi masalah sekarang gitu. Dia itu adalah hilangnya adab gitu ya, the loss of adab. Adab tuh apa sih gitu? Adab tuh ternyata bukanlah bagaimana kesopan santunan gitu ya, bukanlah kesopan santunan yang misalkan kita ke dosen kita mengucapkan salam gitu. Bukan semata-mata itu, tapi ternyata ini adalah menempatkan sesuatu itu pada kayak mirip adil kayak gitu ya. Menempatkan sesuatu itu pada letaknya gitu. Maksudnya apa? Misalkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah gitu. Berarti kita posisinya sebagai makhluk gitu, dan Allah adalah sang khalik kayak gitu. Di antara tersebut itu ada akhlak gitu. Bagaimana kita punya adab-adab gitu kepada Allah, dan kita punya adab juga terhadap diri sendiri gitu ya. Dan kita punya adab juga terhadap Al-Qur'an, di mana sih seharusnya Al-Qur'an tuh diposisikan pada diri kita gitu. Kalau misalkan tadi misalkan orang-orang yang mereka udah bikin apa namanya udah banyak tambah ilmu, tapi ternyata dia malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tandanya ada yang hilang dari dirinya, yaitu sebuah hal yang sangat penting gitu ya, dan selalu diingatkan oleh ulama-ulama kita gitu ya. Itu adalah adab gitu. Adab apa? Kalau misalkan adabnya kepada Allah tidak ada, kan tandanya jadi dia nggak peduli dong dengan, walaupun ilmunya sudah banyak dapat, tapi akhirnya dia malah dengan ilmunya itu malah membenci Islam gitu, malah membuat penelitian, hasil penelitiannya, hasil riset-risetnya itu yang menjatuhkan Islam gitu, dan membuat apa ya, kayak orang-orang makin benci juga dengan Islam gitu. Jadi naudzubillah min dzalik gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari hilangnya adab tersebut. Dan inilah yang mungkin kalau jadi mahasiswa baru gitu ya, wah mungkin denger ini berat banget gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita jadi lihat nih, berarti adabnya itu sebenarnya seperti apa sih, gimana sih letak seorang mahasiswa dan aktivis gitu ya menurut ajaran Islam, gimana sih posisinya, karena kan harusnya kalau misalkan adabnya benar gitu ya, kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan posisinya kita, misalkan sebagai seorang anak dari orang tua kita punya adab kepada orang tua kita gitu. Nah sekarang bagaimana sih posisi kita sebagai mahasiswa gitu ya dan aktivis gitu, dan ini mungkin yang hari ini akan kita bahas gitu. Di sini teman-teman maba semua, masya Allah gitu ya, mungkin saya nggak dapat materi ini pas waktu masih maba gitu ya, jadi curigalah gitu ya kalau Allah menitipkan materi ini lewat Mbak gitu, jangan-jangan ada kebaikan besar yang Allah hendak titipkan kepada adik-adik semua di sini, dan menunggu karya-karya besar dari teman-teman kayak gitu. Ya, kita lanjutin ke poin kedua gitu. Ini kan poin pertama tentang bagaimana Al-Qur'an adalah hidangan untuk akal pikiran gitu ya. Sehingga rusaknya dari hidangan tersebut gitu ya, salahnya input untuk akal pikiran kita akan leads to the loss of adab. And now kita lihat gitu bagaimana sih mahasiswa atau aktivis gitu diposisikan gitu dalam Al-Qur'an. Ada nggak sih gitu? Menurut teman-teman ada nggak? Kita tahu ya, kita udah sering dengar bahwa Al-Quran itu mencakup semuanya. Teman-teman mau belajar FTP dari FTP gitu, teknik pertanian farmasi, mungkin di sini ada yang anak soshum juga gitu yang lain, atau mungkin dari MIPA ada juga di sini. Apapun itu yang dipelajarin, masya Allah gitu ya, semuanya ada di Al-Quran gitu. Walaupun ya nggak concrete, maksudnya nggak explicitly said in the Quran gitu ya, kayak cara melawan COVID gitu ya, misalkan tata laksananya, protokolnya enggak gitu. Tapi kan di Al-Quran ada perintah apa? Misalkan perintah menaati ulul amri kayak gitu ya. Terus bagaimana kita punya panduan-panduan tersendiri tentang kebersihan, tentang wabah gitu. Bahkan tuh di Islam tuh udah komplit banget ya. Itu kan dari Al-Quran yang diturunkan ke dan sunnah gitu ya. Kemudian diturunkan menjadi hukum-hukum gitu. Nah, tentunya gitu ya, ketika kita bahas apa tadi, mahasiswa dan aktivis gitu ya, kalau menurut saya gitu ya, sekarang coba teman-teman pejamin mata gitu ya, pejamkan matanya, terus kalau misalkan saya akan bilang dua kata gitu ya, dua kata ini satu-satu akan saya bilang gitu. Nanti ketika saya bilang kata itu, what's the first thing that comes up to your mind? Apa hal pertama yang muncul di benak kalian? Yang pertama katanya adalah pemuda. Oke? Pemuda. Ini pada tutup mata beneran nggak ya? Nggak kelihatan.
Kita coba lihat ya di sini ya, nggak bisa di pin ya kalau ini bisa deh. Ya, yang pertama adalah wah ya kita tutup mata semua. Yang pertama adalah pemuda. Oke, what's the first thing that comes up to your mind ketika ada kata pemuda? Nggak harus tulis, cuma dipikirin aja. Oke, dan the second word, kata kedua adalah remaja. Oke, remaja. Udah ya. Nah, aku nggak tahu sih ini beda atau sama gitu ya, tapi ternyata, oke boleh dibuka lagi matanya. Ternyata gitu ya, saya baca buku dari Ustadz Budi Ashari, sangat recommended kalau teman baca, tentang bagaimana emang ada atau enggak sih kata remaja di Islam itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin kalau remaja identiknya, aku nggak tahu tadi kalian mikirnya apa ya, mungkin ya tapi susah juga ya kalau ngomong. Jadi intinya kalau misalkan remaja itu biasanya associated with asosiasinya lebih ke hal-hal yang negatif ya nggak? Kalau iya ngangguk juga. Oke, ya satu orang, dua orang ngangguk ya. Kayak misalkan anak ini bandel nih gitu ya. Kita punya teman kayak anak mungkin atau kita ngelihat nih fenomena sekarang gitu ya, anak SMA nauzubillah min dzalik gitu ya, kayak ada kasus pelecehan kayak gitu dan pelakunya masih ya anak SMP, anak SMA gitu ya, atau misalkan mencuri atau bahkan sampai nauzubillah min dzalik juga kriminal yang kayak membunuh kayak gitu. Itu sebenarnya suatu kadang-kadang gitu ya, kita melihat fenomena di masyarakat kayak gitu, terus ada hal yang bilang ya udahlah dimaklumin karena masa kenakalan remaja gitu, maklumlah dia kan masih remaja gitu. Itu kan masa-masanya labil emosinya, labil nggak bisa bikin keputusan kayak gitu. Jadi dari teori barat, ternyata tuh teori barat yang ingin membuat teman-teman semua nih di sini nih, ini kan teman-teman yang sangat-sangat apa namanya terjaga ya, Masya Allah. Ini kenapa pada ngeliatin laptopnya? Apa namanya? Ini tuh teman-teman di sini udah Masya Allah gitu ya, udah ada apa mahasiswa, terus muslimah, terus mungkin juga berquran gitu ya, pengen jadi penghafal Al-Quran, terus juga aktif di organisasi. Itu tuh sebenarnya setan nggak suka loh gitu ya, ngelihat teman-teman kayak gini gitu ya, muslimah-muslimah yang luar biasa, yang paket lengkap istilahnya, udah punya semuanya deh gitu ya, dari mulai Al-Qurannya dapat, akademisnya dapat gitu ya, organisasinya juga dapat gitu. Itu setan tuh pasti kayak wah ini musuh banget nih bagi gue gitu ya. Nah, jadi intinya ternyata teori remaja itu mungkin juga ya dari salah satu bentuk rusaknya, itu salah satu bentuk pemikiran-pemikiran yang sebenarnya akhirnya masuk ke sistem kita dan akhirnya kita legalize itu. Ingat kan tadi bahwa kalau misalkan makanan kita salah gitu ya, outputnya kan jadi salah. Sama nih kita inputnya adalah remaja, it's okay to rebel gitu. Nggak apa-apa anak remaja itu memberontak gitu, karena memang waktunya seperti itu. Sehingga outputnya apa? Kita jadi mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang dimana orang-orang tuh boleh memberontak kayak gitu kan. Jadi kita memaklumi hal tersebut. Nah ternyata dalam Islam gitu ya, Masya Allah, pemuda itu disebutkan dengan dua kata. Banyaknya sih disebutinnya dengan dua kata ya. Mungkin ada yang namanya fityah di sini? Nggak ada ya. Kalau ada, ya itu sama, dari akar kata yang sama gitu ya. Akar katanya apa? Akar katanya dari apa ini ayo? Salah. Fata gitu ya. Fata gitu. Nah ini nanti akar katanya sangat berkaitan erat dengan ketauhidan gitu ya, kepercayaan dan keimanan kepada Allah, dan juga sering disebutnya sebagai syabab. Syababnya banyak panjang syabab. Itu coba di cross check lagi gitu ya. Ini dua hal yang sering disebut, dan ini ternyata gitu ya bukanlah remaja yang dimaksud, tapi ternyata sebenarnya adalah pemuda. Oke. Dan coba ya aku bacain hadisnya. Jadi dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa salawat ya kalau disebut nama Nabi. Kola gitu ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, kola la tazulu qadamu ibni Adam. Jadi tidak akan bergeser gitu ya, la tazulu, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam gitu. Maksudnya apa? Di mana yaumal qiyamah, jadi di hari kiamat, min indi rabbihi gitu ya, di sisi Tuhannya,
hatta, jadi tidak akan digeser kaki seorang anak Adam di hari kiamat di sisi Tuhannya, hatta itu sehingga hatta hatta yus'ala an khamsin, an khamsin. Jadi akan ditanya sebelum ditanya akan 5 hal. Khamsin, Kamis, hari Kamis juga. Ditanya 5 hal. Apa aja? Yang pertama adalah an umurihi fima an fahu. Jadi tentang umurnya dihabiskan untuk apa sih gitu ya. Wa an syababihi. Nah, wa an syababihi ini adalah tentang masa mudanya. Fima abalahu. Untuk apa sih kayak gitu masa mudanya. Tentu terus yang berikutnya wa malihi min aina aktasabahu gitu ya. Jadi untuk tentang hartanya dari mana didapatnya, dan hartanya itu wafima anfaqahu. Jadi untuk apa dimanfaatkannya. Dan yang terakhir adalah wa madza amali fima alima. Jadi tentang amal dari ilmunya gitu ya. Jadi 5 hal tersebut coba sekarang teman-teman dengerin tadi ya. Yang pertama tuh umur, yang kedua tuh sebenarnya masih related sama umur kan. Kayak pertama umur dihabiskan untuk apa, yang kedua masa mudanya dipakai untuk apa. Nah, di sini poinnya adalah sampai ulama tuh berkata, Masya Allah gitu, ternyata sepenting itu masa muda sampai dipisahkan dengan umur. Kebayang nggak? Kenapa nggak? Ya udah umur aja gitu kan, dari umur tuh udah mencakup juga dong masa muda, masa tua, masa kita anak-anak gitu. Jadi ternyata masa muda tersebut, syababihi itu tadi, syabab, masa muda kalian gitu, kamu dipakai untuk apa? Saking pentingnya gitu, fase yang amat sangat spesial yang kelak akan kita dimintai pertanggungjawabannya gitu. Saat ini kita udah dipakai buat apa sih masa muda kita gitu. Dan itulah yang menjadi apa ya, kita di highlight banget ternyata dalam Islam, ternyata posisi dari pemuda gitu ya itu luar biasa tingginya gitu, luar biasa spesialnya gitu. Teman-teman sadar nggak sih gitu ya, bahwa kita tuh, kalian tuh lagi di masa-masa spesial gitu, masa-masa yang nggak akan terulang lagi gitu ya. Dan Masya Allah gitu, kita disampaikan pada usia sekarang, itu tandanya berarti kita punya misi besar gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita gitu, untuk mau dipakai untuk apa sih gitu ya, mau dipakai untuk apa masa muda kita. Nah, mungkin banyak sekali gitu ya contoh-contoh bagaimana akhirnya gitu ya, kata yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah pemuda, yang kaitannya erat dengan ketauhidan, yang kaitannya sangat erat dengan arushd, kecerdasan dalam mengelola uang sebenarnya secara harfiahnya gitu. Terus juga luar biasa gitu ya, pokoknya dalam Islam tuh pemuda tuh justru masa-masa yang sangat amat spesial gitu. Dan kita bisa lihat sendiri gitu, contoh-contohnya luar biasa. Jadi Allah itu selain memberikan kita panduan gitu, kita udah dikasih nih kayak ibaratnya lagi ngurusin kalau kita ngurusin COVID kan kayak saya nggak tahu ya teman-teman tahu apa enggak, tapi kayak perubahan dari terapi manajemen COVID itu luar biasa dinamisnya teman-teman. Jadi hari ini mungkin boleh dikasih obat ini, mungkin minggu depan udah berubah lagi obatnya gitu. Jadi itu sangat dinamis guideline-nya. Sementara kita punya Al-Quran yang dia sangat bisa berdinamika dengan hidup kita berdinamika seperti apapun, Al-Quran itu bisa gitu ya. Tapi Al-Quran itu akan selalu sama gitu, nggak pernah ada revisinya. Al-Quran itu nggak pernah ada serinya 1, 2, 3 gitu, dan revisi keberapa nggak ada gitu. Dan setelah Allah memberikan Al-Quran, Allah juga memberikan banyak sekali teladan-teladan untuk kita menurunkan tingkat abstraksi dari ayat-ayat tersebut menjadi hal-hal yang dapat kita amalkan sehari-hari gitu. Masya Allah baik sekali gitu ya, Allah sudah memberikan kita hal tersebut gitu. Mungkin kita bisa lihat gimana pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan kalau kata Ustadz tuh ya, kalau Ali bin Abi Thalib tuh nggak punya masa krisis guys. Jadi kayak kalau kita mungkin KLC gitu ya, mungkin 25 years old is the year of quarter life crisis gitu. Mungkin kalau Ali bin Abi Thalib usia berapa belas tahun, 18-an ya kalau nggak salah, sudah menikah juga gitu ya, dan sudah sangat matang gitu dari segi bukan hanya biologisnya, tapi segi dari pemikirannya gitu, luar biasa. Dan I'm now 23 years old, aku 23, aku nggak kebayang gitu, Mbak nggak kebayang kalau misalkan at this moment I'm given kayak aku dikasih misalkan nih negara diurus gitu, aku nggak tahu mau ngapain, tapi Masya Allah gitu, kita punya contoh seperti Muhammad Al-Fatih gitu ya, menaklukkan Konstantinopel di usianya berapa? Di sini teman-teman berapa tahun?
Mungkin kalau maba tuh berapa sih masuk 2016 tuh berarti aku dulu 18-an ya, 18-19 ya. Nah, kalau berarti kalian punya, kalau 18-an tuh berarti punya 4 tahun untuk bisa memimpin negara. Oh enggak. Dulu aku pas mau masuk usia 22, jadi Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, jadi pusat peradaban Islam saat itu, terus menjadi ya kegemilangan zaman-zaman yang akhirnya menuju kegemilangan Islam gitu, kemenangan dan suatu masyarakat yang luar biasa madani, dan itu kayak ideal banget gitu ya. Itu usianya masih 22 tahun gitu. Jadi kayak aku waktu mau ulang tahun ulang tahun ke-22 gitu ya. Itu aku kayak mikir gitu, oh ya Allah, harusnya kalau aku bisa sendiri udah bisa tuh dikasih suatu negara untuk diurus. Nah, ini bahkan bukan negara gitu, bener-bener suatu jadi pusatnya kekhalifahan pada masa itu gitu ya. Bisa enggak gitu ya. Nah, ternyata di masa dulu apa sih gitu yang membuat akhirnya ya tokoh-tokoh seperti tadi gitu ya. Tokoh-tokoh seperti ya Muhammad Al-Fatih gitu ya. Nanti teman-teman baca deh itu kayak apa biografinya gitu ya. Oh, Mbak suka banget dan bersyukur banget Allah hadapkan pada buku itu tuh ya di usia-usia yang lagi galau-galau labil-labilnya remaja gitu loh. Jadi apa namanya, baca gitu ya Muhammad Al-Fatih gitu, pemuda-pemuda yang luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, bagaimana ini juga luar biasa gitu generasi Al-Hudin. Mungkin kita sekarang terpuruk banget melihat kondisi umat sekarang luar biasa seremnya gitu ya, dari mulai korupsi, perzinahan, terus sekarang health issues juga ya, pandemi ini, terus saudara-saudara kita Palestina gitu ya. Dulu tuh jauh lebih parah juga mungkin ya. Jadi kayak di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat uh, kelompok-kelompok banget. Mungkin kita sekarang juga sering lihat sesama Islam tapi clash-nya luar biasa gitu ya. Dulu juga kayak gitu. Jadi di zaman sebelum akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi salah satu di era kebangkitan itu juga gitu ya. Itu ada momen di mana kalau sangat apa sih istilahnya, kalau misalkan jadi sangat berkelompok gitu. Jadi kalau misalkan ada nih misalkan orang dari beda mazhab, misalkan mazhab Syafi'i mencuri kambingnya mazhab orang dari mazhab Hanafi, itu akan dihukum. Tapi kalau misalkan sesama mazhab sama, orang mazhab Hanafi ini dari mazhab Hanafi juga yang nyuri, itu biasanya dimaafkan gitu. Jadi dari hakimnya itu nggak menghukumnya kayak gitu. Itu saking parahnya waktu itu, saat itu kondisinya umat Islam sudah sangat terpecah belah dan terkelompok-kelompokkan. Tapi itu menjadi suatu titik yang sangat akhirnya berubah benar-benar 180 derajat gitu ya, dari yang kayak gitu terus akhirnya menjadi suatu kegemilangan Islam gitu. Dan itu juga siapa, pemuda waktu itu yang agen-agennya itu agen-agen generasinya generasi Salahuddin Ayyubi gitu. Dan jadi kita udah tahu gitu ya, jadi kayak kalau misalkan kita udah tahu sekarang posisinya mahasiswa atau aktivis gitu dalam Islam, di mana itu kita nggak disebut sebagai remaja yang punya masa galau. Oke, it's fine gitu ya, kita punya momen-momen yang kita down gitu. Tapi pemuda itu punya potensi yang luar biasa gitu. Teman-teman di sini saya nggak tahu gitu, ada yang punya potensinya public speaking gitu ya, bisa ngomong di depan umum. Ada yang punya potensinya menggambar, mendesain atau apapun itu. Ada yang punya potensinya justru dia di akademisnya dia sangat kuat gitu. Ada yang punya potensinya dia mudah bergaul sama orang, ini juga sebuah potensi gitu ya. Mungkin kalau Mbak bukan orang yang sangat supel gitu, bisa langsung cair sama orang baru gitu ya. Terus juga ada yang punya potensinya dia bisa banyak bahasa gitu, kayak itu sebuah potensi-potensi yang sebenarnya Allah titipkan. Dan sebenarnya ya Mbak tuh kalau udah di kayak misalkan dipuji gitu tentang suatu, ih kamu kok bisa sih kayak gini, ih kamu kok keren sih bisa gini-gini, itu bagi Mbak tuh juga berat gitu. Karena apa? Karena ternyata ini tuh kelebihan yang Allah sebenarnya titipin ke aku, dan pastinya akan diminta pertanggungjawaban nantinya ke aku gitu. Seperti yang tadi di hadis tadi itu. Jadi Mbak kalau misalkan dipuji itu juga selalu minta mohon doanya gitu, semoga kelak nanti bisa mempertanggungjawabkan gitu, udah dipakai buat apa sih gitu. Mbak suka desain misalkan, Mbak suka gambar, itu udah dipakai buat apa sih, apakah buat kebaikan atau justru enggak gitu ya. Terus ini poin ke berapa nih, ini kan tadi 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Sekarang kita terus yang penting adalah kita udah apa ya, kita udah tahu nih gitu ya, sekarang kita ada di
posisi yang seperti apa gitu. Jadi ada yang namanya, kita tahu nih ini realitanya tuh kayak gimana sih gitu ya, realita. Sama kita tahu kondisi ideal yang tadi mungkin Mbak udah ceritain gitu. Ini ada kondisi ideal, terus ada realita. Dan di sini within this one gitu ya, we have like a big gap gitu ya sekarang at this moment. Menurut aku sih kayak beneran kondisi umat tuh sekarang lagi sakit gitu, nggak baik-baik aja gitu. Sakitnya bukan ya mungkin pandemi juga sih fisik gitu, tapi sakit pemikiran tuh juga sangat amat bahaya gitu ya. Ini apa sih tulisannya, ideal ideal dan realita gitu ya. Within this tuh kita ada suatu gap gitu ya. Jadi ada gap yang luar biasa gitu ya mungkin saat ini. Dan kita tahu kondisi ideal tuh bagusnya dari mana gitu ya. Intinya ideal tuh sebenarnya madani. Dan kita bisa tahu kondisi ideal tuh sebenarnya kalau kita punya banyak ilmu gitu. Kita banyak ikut kajian, kita jadi tahu, oh ternyata di masa sahabat tuh kayak gini gitu. Luar biasa ternyata kalau misalkan zaman dulu kita beneran berobat nggak harus bayar gitu. Terus malah kita dikasih Mbak tuh pernah baca kalau nggak salah, kalau orang sakit zaman dulu tuh malah dikasih uang kayak gitu untuk dia recovery, terus nanti dia dikasih segala fasilitas untuk dia tetap bisa beribadah dan lain sebagainya gitu. Itu ideal banget gitu. Dan we have the reality right now, right? Realitinya apa? Realitanya sekarang orang mungkin ke layanan kesehatan aja masih amburadul banget kayak gitu. Itu realita. Dan ini ada gap di sini. And then sekarang tugasnya mahasiswa dan aktivis-aktivis ini, masya Allah, adik semua di sini adalah sebenarnya di sini sih. Ya, di gap tersebut gitu. Gap itu apa? Gimana kita gap yang tadi mungkin besar kita bisa jadi lebih kecilin gitu ya, dengan potensi yang udah dititipin sama Allah gitu. Gap itu kita bisa deketin lagi ke kondisi idealnya. Tapi again ya, kita harus tahu dulu kondisi idealnya itu seperti apa. Kondisi ideal di asrama mungkin semuanya kalau misalkan subuh itu sebelum dibangunin udah pada bangun semua. Itu kondisi idealnya, kita punya realitanya apa gitu. Atau kondisi idealnya adalah misalkan tanpa disuruh gitu, mungkin udah punya target murojaah sendiri, target tilawahnya sendiri kayak gitu. Itu mungkin idealnya seperti itu. Jadi udah punya kesadaran untuk murojaah, untuk membersihkan kamarnya, karena itu juga bentuk dari akhlaknya Ahlul Quran gitu ya. Bukan Al-Quran yang dibaca aja, tapi juga dari kebersihan kamarnya, kebersihan, kerapihan gitu ya. Dan ya sama kayak di rumah Mbak juga kayak gitu. Jadi menunjukkan akhlak Al-Qurannya itu seperti apa, itu idealnya. Tapi kita mungkin lihat realitanya. Dan kita sekarang tugasnya adalah di fill in the gap-nya itu. Mungkin juga di organisasi gitu. Kita tahu kondisi idealnya mungkin semua orang terkader dengan baik gitu ya, punya regenerasi penerus-penerus yang baik, punya proker yang bermanfaat benar-benar bisa bikin impact ke masyarakat gitu, punya bernilai lah di masyarakat kayak gitu. Terus kalau misalkan di mana lagi mahasiswa, misalkan mahasiswa idealnya mungkin dia punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, online atau offline pun dia punya adab yang baik kepada guru, dia punya adab yang baik terhadap ilmu gitu ya, nggak kalau lagi kuliah nggak pakai piyama kayak gitu misalkan kayak gitu. Terus itu kondisi idealnya. Kita tahu dari mana ideal itu, kita harus belajar. Kita tahu belajar tentang adab gitu, kita belajar tentang kondisi ideal. Oh kalau ulama ini belajar kalau berilmu tuh menuntut ilmu tuh benar-benar semua hartanya dikasih, semua harus dalam kondisi dalam berwudu misalkan. Terus kalaupun zaman dulu ya kan naik misalkan kita naik kendaraan kayak gitu, kendaraan itu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kebersihan itu bukan diri aja tapi kendaraannya juga kayak gitu. Itu kayak kondisi yang ideal. Kita tahu dari mana, dari belajar lagi-lagi gitu ya, dari banyak kita ikut kajian, baca buku kayak gitu, dan kita tahu realitanya. Dan ketika kita udah mulai resah nih gitu ya, oh my god ternyata kita tuh jauh banget dari ideal dan kondisi ideal, kita jadi tahu oh ini ada gap, dan kita punya posisi gitu ya, ketika Allah sudah mengilhamkan itu ke kalian, tandanya kita punya peran di situ untuk mengecilkan gap itu tadi. Sampai sini poinnya kedapat nggak? Mungkin boleh masing-masing dari nyampein satu poin yang didapat dari itu dulu, segitu dulu. Ini aku mau minum. Coba dari Retno, terus ke sebelah kiri. Satu kata aja. Oke, Mbak. Kalau dari aku tuh poin yang aku dapat itu seharusnya seorang pemuda itu harus selesai dengan diri. Satu kata. Satu kata aja, satu kata. Satu kata, oke, apa ya? Ya tadi fakta, Mbak. Fakta. Fakta, oke. Boleh sebelahnya, nggak boleh sama ya kata yang
Satu kata. Keren ya, Pak. Amazing. Apa, Pak? Apa? Nggak kedengeran? Bebas, boleh perasaannya, boleh mungkin yang paling di-highlight banget dari tadi gitu. Sadar, Mbak. Sama Retno nanti diulang aja biar jelas suaranya agak sadar, Mbak. Oh, sadar. Ini sebelumnya bobo. Lanjut ke teman sebenarnya apa? Benar. Apa? Benar. Kenapa benar? Lagi salah. Oke, sekarang temennya yang kerudung hitam namanya siapa? Kamu. Keren. Ini dari fakultas mana nih? Banyak Mbak campur, jadi itu nggak cuma dari UGM tapi dari kampus di Jogja. Dari mana? Univ mana? Fakultasnya apa? Ini di psikologi Mbak, di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi. Masya Allah, lebih paham ini tentang. Ya, terus sampingnya di USD Mbak, Pendidikan Matematika. Oh, Masya Allah. Terus? Tadi temennya yang kerudung hitam? Apa? Di UAD Mbak, apa? Fakultas Sastra dan Bahasa. Oke, Masya Allah. Apa tadi katanya apa nih? Satu kata yang didapat apa tadi? Keren. Oke, berarti dapat kata dari anak sastra. Keren. Terus yang terakhir temennya nih yang terlalu tersenyum kayaknya dari tadi. Jelas sih di sini layarku. Berpotensi. Berpotensi, Masya Allah. Ini dari mana? Fakultasnya apa, Dek? Saya dari Universitas Terbuka, Fakultas Psikol, Ilmu Komunikasi. Oh, Masya Allah. Sama satu lagi tuh yang di sebelah kiri, ada deh. Ini ada dua lagi, Mbak. Oh, ada dua. Oke. Satu kata. Berusaha. Berusaha. Oke, satu lagi. Apa nggak kedengeran? Bebas aja. Sukses mungkin. Sukses, Mbak. Sukses. Ya, Masya Allah. Biasanya Mbak juga kalau forum offline suka nanya-nanya gitu, jadi kayak biar tahu nih pada dapat poin apa nih, jangan nggak dapat apa-apa. Terus biar nggak ngantuk juga. Jadi Mbak juga mungkin sharing lagi ya sedikit. Jadi tentang tadi fill in the gap itu kalau bagi Mbak, ini mungkin pengalaman pribadi. Jadi Masya Allah nih luar biasa teman-teman dari mana-mana dan semuanya mau berquran gitu ya, disatukan di rumah Quran ini karena Al-Quran. Kalau Mbak itu dulu ceritanya kan dari kedokteran, terus jadi Mbak itu gini punya suatu pencerahan waktu Mbak kuliah, yaitu ternyata kita tuh punya ini loh Dek, kita tuh punya ladang masing-masing untuk berdakwah gitu ya. Tadi teman-teman ada dari UAD, teman-teman ada dari mana tadi, UGM juga ada kayak gitu, terus dari sekolah tinggi dan lain-lain gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi kayak kalian tuh punya nggak harus seunif juga kalian, ibaratnya kalian jadikan apa ya, kalian sentuh dengan kebaikan gitu enggak, tapi ternyata lingkungan terdekat kalian sendiri gitu. Jadi Mbak itu dulu kan masuknya ke program internasional di kedokteran. Nah, aku mau cerita ya sedikit. Jadi background-nya itu kalau ilmu kedokteran yang internasional adalah anak-anak dari Jakarta yang mohon maaf itu biasanya lebih punya karakteristiknya tuh yang kayak hura-hura, terus bukan yang dekat sama agama, bukan yang mereka tuh mau belajar agama tuh mungkin ada tapi malu-malu kayak gitu ya. Terus mungkin juga dikenalnya sebagai orang-orang yang kayak hedon, kayak gitulah, pokoknya anak jaksel gitu ya. Nah, terus dari IUP ini
Mbak tuh sempat berorganisasi di lembaga dakwah fakultas Mbak. Di sana itu ketemu orang yang jauh banget, beda banget karakteristiknya sama yang di IUP ini, yang di Inter ini. Banyaknya mungkin orang Jawa, dan Mbak nggak bisa bahasa Jawa ya. Jadi apa ya, akhirnya Mbak tuh ngerasa kok Mbak tuh nggak bisa ya connect sama teman-teman yang dari keperawatan, terus mungkin dia lebih bisanya diajakinnya dengan teman-teman yang lucu, pakai bahasa Jawa ngomongnya, lebih bisa diajakin ke kajian tuh dengan itu. Tapi ternyata Mbak punya ladang dakwah sendiri gitu. Ladang dakwah Mbak tuh di mana sih gitu. Mbak tuh mau mengecilkan gap itu di kelas Mbak sendiri, minimal itu bagi Mbak. Jadi Mbak sampai dibilang kayak gini, kamu tuh outlier ya, kamu tuh kayak ngelawan arus ya. Jadi di saat orang-orang nggak ada yang ikut lembaga dakwah fakultas di kelas Mbak karena kelas internasional, Mbak tuh kayak Masya Allah gitu ya, Allah kasih jalan untuk ya udah masuk lembaga dakwah, terus bikin teman-teman kamu di sini lebih hijau gitu, minimal yang tadinya mungkin belum sholat gitu, jadi mungkin ada tergerak sedikit lah untuk sholat, minimal mungkin walaupun belum bisa 5 kali sehari, minimal di kampus dia sholat kayak gitu. Atau mungkin yang tadinya masih nggak mau ikut kajian gitu ya, kita bisa gitu bikin, ajak mereka ke kajian. Itu susah banget zaman Mbak tuh, beneran yang kayak caranya tuh harus punya trik tersendiri gitu. Jadi Mbak belajar banget tuh gimana sih cara ngajak orang yang mungkin gengsian, pengennya sama temennya sendiri juga kayak gitu ya. Mbak tuh harus nge-PM satu-satu, tapi nggak bisa ngasih poster. Jadi kayak biasanya gini, mau nggak nemenin aku ke acara Quran gitu, gitu. Atau misalkan, mau nggak nemenin aku besok ini, kayak gitu. Atau pernah juga, ya pokoknya dengan segala macam cara gitu ya. Dan Masya Allah gitu, akhirnya mereka tergerak gitu, terus sampai mereka punya halakoh tahsin sendiri, sampai ada yang punya kelompok mentoring sendiri, kayak gitu. Jadi kayak, Masya Allah gitu, ternyata kita tuh punya cara-cara masing-masing gitu ya. Kita bisa ngelihat, oh ini ada gap nih di sini gitu. Kita sadar itu, kita dikasih kesadaran itu sama Allah, jangan-jangan kita tuh mau gitu loh, Emsa akan ditempatkan Allah di situ, kayak gitu, untuk mengecilkan gap itu. Sebenarnya nggak harus kayak dalam lingkungan besar banget ya, bisa dari kayak Mbak, dari kelas, dari teman-teman terdekat sendiri dulu deh gitu ya, yang tadinya mungkin malu-malu ikut kajian gitu, sampai akhirnya ada yang sampai satu orang yang belum berkerudung jadi berkerudung. Itu tuh apa ya, satu hal yang nggak bisa dibayar, misalnya kayak perasaan senangnya, perasaan kayak Masya Allah gitu ya, kita bisa jadi perantara Allah gitu, menggerakkan hati mereka gitu, bukan karena kitanya sebenarnya, karena Allah menggerakkan hati mereka gitu. Kita cuma jadi kayak agen-agennya itu aja, kayak pion-pionnya aja kayak gitu. Dan sampai akhirnya ada yang berkerudung kayak gitu, tuh juga sebuah kesenangan yang nggak terbayarkan kayak gitu ya rasanya. Jadi akhirnya dari gap yang Mbak rasakan itu gitu ya, akhirnya Mbak mencoba mengecilkan gapnya itu tadi ya, dari realitanya apa sih sama idealnya tuh gimana. Mungkin Mbak tahu, oh harusnya tuh muslimah berkerudung gitu. Jadi akhirnya kita coba yuk, teman-teman terdekat kita yang belum punya kerudung, kita chat, kita data. Siapa aja nih yang belum punya kerudung, belum berkerudung gitu, kita data. Terus nanti kita kasih World Hijab Day gitu ya, misalkan kita bisa kasih mereka kerudung kayak gitu. Atau teman-teman yang kayak, oh kayaknya ini udah ini kita pokoknya kita data, kita kasih hadiah dan lain sebagainya. Mereka tuh seneng banget kayak gitu ya, diajak ikut donasi, mereka tuh semangat banget. Jadi ternyata akhirnya hedon hura-huranya kita alihkan ke satu hal yang baik, yaitu apa, mereka tuh mau banget kalau udah ada acara bagi-bagi takjil, wah mereka semangat banget, donasinya banyak banget, ikut turun ke jalan gitu ya. Bayangin, gue aja kayak kaget juga, ini kok bisa ya teman-teman Inter malah akhirnya semangat banget kayak gitu. Nah, jadi silahkan sekarang teman-teman pikirin gitu ya, teman-teman punya realitanya apa sih dan gapnya apa. Mungkin sekarang kondisinya jauh berbeda gitu, dan saya yakin teman-teman di sini udah dikasih kemampuan sama Allah untuk bisa ngerasain rasa resah itu, karena Mbak tuh bangkit dari rasa resah itu yang akhirnya bikin yuk kita kecilin gapnya itu. Dan itu harus yaitu bangkit dari rasa resah itu, dikasih sama Allah. Kalian bisa pikirin gitu dari lingkungan terdekat sendiri. Mungkin sekarang tantangannya jauh banget berbeda karena online semuanya, nggak ada organisasi atau project yang benar-benar ketemu orang langsung. Atau misalkan tantangannya lebih ke arah gimana sih kita, teman-teman yang lain yang mungkin ketika kuliah itu belum sesuai ini dengan adab idealnya dalam Islam tuh kayak gimana gitu. Kita mulai bikin poster misalkan untuk kita bisa ngajakin mereka untuk, yuk kita tuh penting banget loh ternyata menunaikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena
nanti berkah atau enggaknya ilmu itu tergantung sama kita menuntut ilmu itu dengan cara apa, kita nyontek atau enggak, kita mendoakan guru kita udah atau belum, kita berpakaiannya seperti apa kalau lagi kuliah kayak gitu. Itu tuh juga ternyata sangat menentukan berkah atau enggaknya dari ilmu kita. Jadi ilmunya tuh bakal bermanfaat nggak sih nantinya, bakal punya apa namanya ya, kayak lipatan-lipatan kebaikan, bertambahnya kebaikan gitu dari ilmu yang kita dapat itu. Jadi scary banget kalau misalkan ada kita belum tuntas gitu ya, tapi kita menuntut ilmu gitu. Nah itu mungkin jadi problematika sekarang yang menurut Mbak sih, ketika semuanya serba online gitu ya, terus bagaimana kita nggak ngeluh juga mungkin karena semuanya online dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat, cari sendiri gitu ya, realitanya apa dan adatnya apa. Dan seperti tadi udah dikasih one word, one apa, kalian semua udah masing-masing udah ngasih apa ya, kata-kata tadi ya, poin-poin yang didapat, dan itu masya Allah gitu ya, potensi gitu ya, tadi udah dikatakan. Jadi teman-teman juga sekarang juga pikirin gitu, selain udah tahu nih realitas sama pokoknya gapnya itu tadi apa, kalian juga potensi kalian apa, dan kalian bisa masuknya lewat mana. Potensinya dari public speaking, kalian masuk lewat kajian gitu ke teman-teman gitu. Dan itulah di situ akhirnya tuh peran menurut Mbak sih paling idealnya mahasiswa aktivis yang juga berquran gitu. Jadi Qurannya bukan hanya dalam bentuk kita ngaji aja, tapi juga dalam bentuk kita akhlaknya kita kayak gitu. Nah, jadi sekarang setelah itu poinnya adalah sebenarnya yang terakhir dan paling penting gitu ya. Terus gimana sih gitu ya? Capek banget nggak sih Mbak gitu ya? Udahlah, gue mikirin diri sendiri aja masih susah gitu. Ngapain gue mikirin orang lain gitu ya? Teman-teman yang belum berkedung misalkan kayak gitu tadi. Ya ternyata gitu ya, semua itu pokoknya Allah tuh udah ngasih ganjaran yang luar biasa kepada uh, kita yang mau menjadi agen-agen itu. Ibaratnya kayak hadiahnya dikasih unta merah gitu. Jadi ketika kita menjadi aktivis, kita menyesatkan orang dalam kebaikan, gitu, menjebak orang dalam kebaikan, ternyata tuh luar biasa banget apa namanya, feedback yang akan Allah kasih. Dan sebenarnya intinya sebenarnya bukan apa imbalannya sih, tapi lebih ke arah itu ternyata membuat kita tuh jadi dicintai sama Allah, dan orang yang cintai sama Allah hatinya tuh tenang, hatinya damai kayak gitu ya. Dan apa namanya, masa kita nggak mau sih gitu ya, kita menjadi satu generasi yang tadi udah disebutkan di sini gitu ya, pemuda yang spesial gitu, yang kita bisa pertanggungjawabkan nantinya, yang kita bisa mendekatkan realita dengan idealnya itu gitu. Masa kita nggak mau sih gitu. Dan emang ternyata emang sangat berat gitu ya, karena memang asas dari perubahan adalah uh, keluar dari zona nyaman gitu. Asas dari perubahan adalah keluar dari zona nyaman, dan keluar dari zona nyaman itu nggak nyaman gitu ya. Jadi kita nggak nyaman untuk bisa keluar dari zona nyaman kita kan. Tapi Rasulullah SAW gitu ya, juga adalah seorang yang selalu bergerak gitu, selalu bergerak, selalu bergerak, dan dari satu amal solih ke amal solih berikutnya gitu. Jadi memang dari walaupun kayak perubahan itu memang nggak nyaman gitu, tapi kita pengen kan jadi bagian dari gerbong. Jadi kebangkitan Islam tuh pasti, tapi kita belum pasti kita termasuk dalam gerbongnya itu atau enggak kayak gitu kan. Nah jadi ternyata gitu ya, ada rahasia-rahasia tertentu gitu, bagaimana kita bisa kuat gitu, kuat sebagai apa namanya, mahasiswa aktivis, tapi juga berquran. Sebenarnya bukan juga berquran, tapi semua itu kita punya energi jadi mahasiswa, punya energi jadi seorang aktivis, itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari Al-Quran kayak gitu. Jadi kalau misalkan pernah ya, kalian pernah dapat materi dari Dr. Khairul Fahmi ya, itu masya Allah, beliau adalah seorang hafidh, beliau adalah seorang dokter, juga punya halakoh Quran juga yang anak-anak itu setahu Mbak, terus juga ya sudah berkeluarga kayak gitu tuh. Terus dulu Mbak tuh pernah cerita ke guru tahfiznya Mbak gitu, ke ustazahnya Mbak, kok bisa ya Kak gitu ya, kok bisa sih ada orang lengkap banget nih, satu paket banget, ininya semua dapat keluarga, mungkin dari akademis juga. Beliau waktu itu kan kakak kelas Mbak di atas 3 tahun ya, jadi lulusan, salah satu yang lulusan terbaik dari 10 terbaik tuh, pokoknya beliau termasuk di 10-nya itu. Terus juga akademis dapat gitu kan, terus organisasi juga ya dapat gitu, terus juga akurannya dapat. Terus dengan gampangnya gitu ya, waktu itu kan Mbak lagi sama Ustazah Mbak tuh cuma gini doang, ngambil Quran yang ada di meja, terus kayak ya karena ini ya gitu. Terus Mbak langsung kayak diam, oh iya ya, kayak iya juga gitu. Jadi sebenarnya bukan
Al-Quran tuh bukan sambilan kalau kata Ustazah Mbak. Jadi Al-Quran dulu, Al-Quran terus, dan Al-Quran lagi, baru nanti semua insya Allah itu akan kita punya energi yang luar biasa. Kalau Mbak sekarang ya di masa yang kayak luar biasa capeknya banget gitu, jadi nakes tuh kayak mungkin nggak hanya dari nakes yang capek, tapi juga teman-teman sekarang baca berita tuh capek banget rasanya, sampai orang banyak yang down secara mental health, mungkin nggak baik-baik aja juga. Mungkin teman-teman tersendiri di sini ada berita-berita dari keluarga tersendiri terdekat yang mulai yang kena COVID kayak gitu. Itu kan juga suatu hal yang bagi kita sangat sedih banget gitu ya. Nah, Mbak sekarang lagi coba terapin setiap pagi gitu ya, sebelum buka berita apapun yang sedih atau apapun tuh harus berqurannya tuh benar-benar diselesaiin dulu. Entah kita mau setengah jam paginya atau kita mau 1 jam paginya, 1 juz, terserah target kalian gitu. Tapi jangan pernah buka HP gitu ya sebelum kalian jangan baca pesan orang lain sebelum baca pesan dari Tuhan kalian gitu. Jadi itu akan menguatin diri banget kayak. Jadi kita baca apapun tuh benar-benar yang kayak ya kita dikasih semacam apa ya, ketenangan aja gitu. Kayak baca itu ya kita bisa punya perspektif yang enggak sedih gitu ya, perspektif yang sesuai Quran, yang bagi kita ya udah kita mengimani gitu ya, dengan adanya kekuatan Al-Quran tuh benar-benar membuat kita jadi ya sedih sih, tapi kita jadi bisa lihat oke, ada hikmahnya ini yang aku bisa dapat ini. Oke, aku nggak akan berhenti di sedihnya aja, aku akan memfollow api sedihnya itu dengan apa sih gitu ya. Nah, jadi poin yang mungkin terakhir gitu ya, yang mungkin paling sebenarnya di highlight adalah gimana sih kita punya kekuatan itu gitu ya. Jadi kita udah bahas ini dari segi Al-Quran, pada akhirnya kita mau menjadi seperti ini pun kita juga harus baliknya ke Al-Quran juga gitu. Jadi kenapa? Karena Al-Quran itu kita jangan sampai jadi kayak lilin gitu loh, friends. Tahu nggak lilin? Jadi dia kayak menerangi cahaya sekitarnya gitu ya. Menerangi lingkungan sekitarnya gitu, kan gelap. Lilinnya tuh menerangi, tapi dia sebenarnya membakar dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa tuh semangat ngasih motivasi ke orang lain, tapi dia dalam dirinya sendiri mungkin dia juga lagi lemah juga kayak gitu. Dia malah burn out juga kayak gitu. Padahal jangan sampai kita jadi lilin, dan ini banyak sekali gitu ya contohnya. Dan ada satu namanya mungkin Mbak mau cerita, ada temannya Mbak ini punya orang ibu, ya ibunya itu luar biasa gitu. Jadi luar biasanya apa? Luar biasanya ternyata gitu ya. Kalian pernah nggak dengar suatu nasihat yang sangat berbeda, tapi rasanya tuh beda gitu. Maksudnya misalkan nasihatnya sama, tapi ketika dia yang menyampaikan tuh rasanya benar-benar membekas banget di kita kayak gitu. Nah, itu juga adalah bentuk bagaimana dia punya apa ya, dia punya sumber keberkahan itu. Jadi ketika dia menyampaikan itu tuh berkahnya benar-benar tambah banget kebaikannya. Jadi bayangin orang ini menyampaikan ke orang ini kan jadi melakukan, orang ini kan juga dapat yang menyampaikan tadi, ini kan jadi artinya bertambah terus kebaikannya, tandanya tuh berkah banget orang ini. Kenapa dia berkah banget orang ini? Karena dia punya kekuatan Al-Quran yang luar biasa. Jadi Ustazah Mbak misalkan bilang sesuatu apa, Mbak tuh sampai sekarang tuh masih ingat terus gitu lah perkataan beliau, dan kayak terngiang-ngiang aja di kepala gitu. Tandanya tuh berarti ilmu ini berkah banget. Jadi kita jangan sampai kita juga mau trying to fill the gap, kita bikin konten atau apapun, tapi ternyata ya impact-nya nggak sebesar itu gitu. Impact itu dari mana? Ternyata impact itu didapat dengan adanya keberkahan. Ya. Impact itu bisa besar sekali gitu. Walaupun mungkin hal yang kita lakukan cuma kecil banget gitu ya. Misalkan kita cuma bisa donasi 1.000, ya udah kita donasi 1.000. Tapi ternyata 1.000 itu beneran 1.000 yang amat sangat berkah gitu ya. Jadi ternyata dari 1.000 itu bisa berlimpah kebaikannya banyak banget, luar biasa kayak gitu. Dari 1.000 itu mungkin orang yang tadinya kita bantu dengan 1.000 itu terus ternyata jadi punya efek lain yang kita nggak tahu, dan itu ternyata membuat suatu keberkahan. Nah ternyata gitu ya, kita butuh keberkahan itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah cerita ibunya temannya Mbak ini itu adalah ini seorang ibu yang luar biasa gitu ya, seorang ibu yang hatinya lembut sekali dan kayak pure banget gitu hatinya. Jadi beliau ini selalu kalau misalkan ada orang jualan, beliau tuh nggak bisa beli dan membantu saudaranya gitu. Jadi dia selalu sampai nelfonin anaknya ini nih, teman Mbak ini, untuk nanya, kamu mau roti nggak kayak gitu. Terus kayak maksudnya tuh ngode supaya ya mau gitu, supaya bisa jadi kayak oh ya beli rotinya, sebenarnya pengen bantu orang ini aja gitu. Jadi pokoknya orangnya baik banget, nggak punya prejudis kepada orang, nggak pernah kayak suuzon lah, oh ini orang ini
punya niatan kayak gini, punya niatan kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Terus juga waktu itu temennya Mbak ini tuh dibully waktu SMP, tapi ternyata ibunya ini bukan yang membuat dia suruh ngelawan atau apa, ibunya ini cuma bilang gini kayak um, ibunya tuh cuma datang ke sekolahnya terus bawain makanan yang banyak terus kayak minta ke anaknya untuk ini sebenarnya ke teman-teman kayak gitu. Jadi ibunya menguatkan dia terus mencontohkan kita tuh kayak gimana sih biar orang-orang nggak apa namanya tadi yang tadinya dibully terus akhirnya bisa jadi disukai sama teman-temannya. Salah satunya ibunya nyontohin hal itu. Nah ibunya teman yang Mbak ini udah meninggal kayak setahun yang lalu gitu ya. Jadi kayak dia kena kanker terus tapi teman yang Mbak ini suka cerita gitu tentang ibunya. Terus waktu itu Mbak bilang gini ke beliau kayak ya Masya Allah ini nampar saya banget gitu kan, nampar saya banget, nampar aku banget ceritanya gitu. Terus kata teman Mbak cuma bilang gini, enggak itu tuh sebenarnya cuma kebaikan ibu yang uh, Masya Allah gitu ya apa namanya ya ternyata tuh dia punya ya impact juga gitu ya, ngerti nggak? Jadi kayak kebayang nggak ini orang yang mungkin Mbak nggak pernah ketemu, nggak kenal, tapi ternyata impactnya bisa nyampe ke Mbak gitu. Jadi Mbak bisa ngerasain ternyata karena pure banget hatinya itu sampai perilaku beliau tuh menginspirasi Mbak gitu. Jadi itu ternyata karena kekuatan kebersihan hati beliau yang ikhlas gitu, tulus melakukan suatu amal yang mungkin kita nggak akan pernah ketemu orangnya, nggak akan diberitakan di media sosial dan lain sebagainya, tapi ternyata dan orang ini sudah meninggal gitu ya, luar biasa seorang ibu yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata efeknya pun nyampe ke Mbak gitu. Siapa Mbak mungkin teman jauh juga yang nggak akan kenal dengan ibunya, tapi ternyata punya efek yang luar biasa. Itulah yang disebut salah satunya keberkahan kayak gitu. Nah teman-teman mau nggak gitu ya, mau nggak untuk apapun yang teman-teman lakuin gitu, riset apapun, mungkin nanti bikin skripsi gitu ya, mungkin kesannya kecil gitu, nggak akan ada impact apa-apa di masyarakat, tapi ternyata siapa tahu gitu, dia menjadi suatu hal yang akhirnya nanti punya impact yang luar biasa kayak gitu. Mungkin kalian nggak akan pernah ketemu dengan orangnya itu gitu, atau mungkin kalian udah meninggal tapi nanti baru kepake dan kebaca skripsinya tuh kapan kayak gitu. Atau teman-teman bikin poster gitu, poster yang kajian biasa, tapi ternyata ada teman yang lain yang ikut. Orang ini adalah orang yang influencer lah gitu ya, dengan ikut kajian tersebut, dia menjadi orang yang akhirnya dapat hidayah dari forum tersebut gitu. Terus akhirnya dari forum tersebut dia akhirnya menjadi orang yang memperjuangkan Islam gitu ya. Teman-teman kan dapat juga gitu ya, dapat juga tuh apa namanya amal jariahnya. Padahal yang berbuat akhirnya dia yang berbuat apa sih yang akhirnya menyebarkan apapun tuh mungkin orang ini gitu, kalian mungkin posisinya jauh gitu, cuma bikin poster gitu, tapi itu nggak cuma gitu, jadi kalian punya energi dari Quran yang mendapatkan keberkahan itu, jadi kalian melakukan apapun itu benar-benar karena Qurannya itu kuat gitu. Dan intinya sebenarnya adalah kalau misalkan kita mau menjadi ahlul Quran, kalau disampaikan Ustaz Syatori gitu ya, ada satu hal gitu. Jadi kan kalau misalkan Rasulullah SAW gitu ya, itu um, um, apa namanya adalah sampai disebutkan seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi bukan hanya tilawahnya bagus, bukan hanya murojaahnya bagus, ziyadahnya bagus gitu ya, tapi Al-Quran itu termanifestasi, Al-Quran itu adalah nafas dari kehidupan Rasulullah SAW. Al-Quran berjalan. Jadi sampai ada istilah Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu semua halnya adalah Al-Quran gitu ya. Dan um, berarti kan tandanya gitu ya, ini adalah apa ya, udah tersatukan gitu ya, tersatukan antara Al-Quran gitu dan hati. Dan ini ada satu hadis gitu ya, hadisnya itu yang dikatakan bahwa bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal yang hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Siapa yang memasukkannya, ia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira. Ini dari kitab At-Tibyan gitu ya. Tadi ya, seperti katakan, Al-Quran adalah hidangan Allah. Dan orang yang di hatinya ada Al-Quran, gitu, tidak akan Allah azab hatinya, tidak akan Allah siksa hatinya. Dan siapa yang memasukkannya, gitu, siapa yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, dia akan aman. Dan jadi intinya kita akan bagaimana sih gitu ya. Ini kan sudah tersatukan nih. Hati di dalam Al-Quran dan Al-Quran dalam hati. Ya kan? Nah, sekarang Mbak, sebenarnya ini dari satu kajian dari Ustaz Syatori yang menurut Mbak luar biasa gitu. Intinya gimana sih kita mau menjadi tadi ya pribadi yang berquran itu adalah sebenarnya bagaimana menjadikan Al-Quran di dalam hati atau di dalam diri kita. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita meyakini kebenarannya tanpa ragu sedikit pun.
Dan yang kedua adalah kita mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Mencintai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Entah itu kajian, entah itu buku, entah itu apapun yang kita lakukan, kita maknai itu dengan Al-Quran. Mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ini untuk menjadikan Al-Quran ada di dalam hati kita, yaitu kita meyakini dulu sebenar-benarnya bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua adalah kita bagaimana kita mencintai sesuatu yang segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan gitu ya, misalkan pasangan kita suka sama suatu hal gitu kan, jadi kita pasti kan jadi otomatis kita pengen pengen dong apapun yang berhubungan dengan pasangan kita tuh kita juga ikut suka cintai juga gitu. Misalkan ibu kita misalkan ibu ayahku gitu ya, ayahku suka apa, ibu akhirnya jadi nggak lama kelamaan ikut suka juga gitu makanan gitu misalkan, karena itu gitu. Karena nah sekarang di Al-Quran juga seperti itu gitu. Kita mencintai apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan gimana sih kita sekarang kebalikannya, ini kan Al-Quran dalam hati. Sekarang bagaimana kita menjadikan diri kita dalam Al-Quran gitu ya. Ini bahasanya Ustaz Syatori yang luar biasa gitu ya. Mungkin berat diterima. Dicatat dulu aja, yang kalau menjadikan diri dalam Al-Quran adalah satu, ini ada dua hal juga gitu ya. Yang pertama adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai pilihan hidup kita. Gitu. Pilihan hidup kita antara kita dengan Allah. Apapun itu, teman-teman, setiap hari dihadapkan beberapa pilihan. Intinya, teruslah kita memprioritaskan Al-Quran, nggak akan nyesel. Saya dapat beasiswa itu dulu bukan karena benar-benar, wah, ngejer banget tuh beasiswanya. Ya, saya berusaha gitu, tapi saya nggak pernah nyangka, karena selama saya S1, benar-benar, ya udah saya intinya pengen mewakafkan diri saya untuk dakwah, saya fokusnya di lembaga dakwah fakultas, nggak pernah benar-benar yang ikut lomba atau sebagai macamnya kayak teman-teman saya gitu ya. Jadi saya juga kaget gitu, ternyata saya memprioritaskan Al-Quran gitu ya, dengan cara saya yang Allah titipkan kepada saya, ternyata akhirnya Allah benar-benar kasih apa ya, kayak ya dibayar aja gitu, nggak perlu saya kejar-kejar dunia, ternyata ngejar akhirat, dunia itu juga akan dikasih kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita berusaha bahagia bersama Al-Quran. Jadi teman-teman di sini di rumah Al-Quran gitu ya, bukan berapa juz yang didapat targetnya itu, tapi lebih kepada gimana sih kita bisa hidup bahagia bersama Al-Quran. Jadi ya sedih kan kita misalkan target 1 juz, tapi kita benar-benar kayak hatinya nggak bahagia gitu. Jadi intinya kita bermujahadah gitu, mulai dari yang tadinya mungkin kita masih susah gitu ya, nggak ada rasa bahagia untuk tilawah 1 juz tuh kayak berat banget, terus mulai tenang gitu, akhirnya malah senang, dan malah sampai kalau kata seorang teman Mbak gitu waktu itu di Halaqah Quran juga bilang gini, itu tuh kayak Qurannya tuh narik-narik saya gitu, saya tuh nggak bisa lepas gitu dari Al-Quran, dan benar-benar kayak apa ya, kalau nggak baca Quran itu kayak Qurannya yang kayak mengundang saya gitu. Aku tuh sampai waktu masih itu juga masih kayaknya maba deh denger itu, sampai bingung, emang bisa ya kayak punya perasaan kayak gitu, ternyata bisa gitu ya, ternyata beneran ada gitu rasa kayak kita kayak dirinduin gitu loh sama Al-Quran. Jadi itu Masya Allah gitu, untuk mencapai situ ya kita pelan-pelan gitu, dari mulai mungkin males-malesan, ngantuk-ngantukan gitu, tapi Bismillahirrahmanirrahim gitu, dengan niat yang lurus gitu, Insya Allah kita berusaha gitu ya, bahagia bersama Al-Quran, Insya Allah akan Allah kasih. Dan nanti gitu ya, kita udah dapat ini semua, dan kita menjadi Insya Allah gitu ya, kita berusaha menapaki jalan hidup orang terbaik gitu, orang pilihan gitu yang sudah Allah pilihkan kepada kita berusaha, kita mungkin nggak akan berhasil gitu, jadi benar-benar totally walking Quran gitu ya, Al-Quran yang berjalan gitu, tapi kita bisa berusaha sebaik mungkin gitu, dan insya Allah kita nanti ketika meninggal, wafat nanti bertemu dengan Allah gitu ya, kita tetap bisa menjadi gelar Ahlul Quran itu kita dapatkan, dan insya Allah dengan itu semua nanti kita akan meraih keberkahan, dan itu yang akan kelak nanti kita bisa pakai gitu, energi-energi itu untuk kita menjadi seorang pemuda gitu ya, pemuda yang nggak krisis, pemuda yang punya manfaat, yang memaksimalkan segala potensinya. Ya mungkin itu sih, kalau ada yang mau enggak, Mbak dulu yang nanya ya. Mbak dulu yang nanya lagi. Sekarang gantian dari sebelah mana ya? Tadi siapa namanya yang paling kanan? Satu kata aja, satu kata lagi yang didapat dari semuanya deh, yang ada nggak yang perasaan atau apapun yang didapat. Nggak kedengeran deh suaranya.
Termotivasi. Masya Allah ya. Semoga setelah ini ya. Ini siapa namanya? Dek siapa namanya? Vira. Dek Vira. Okay. Ya, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Sebenarnya kalau kata Ustaz juga gitu ya, setelah kalau misalkan dulu kan kita kajian naik motor gitu ya, kemana naik mobil, katanya Ustaz kalian mungkin sekarang semangat gitu ya, termotivasi gitu, tapi nanti setan tuh nggak suka gitu. Setan tuh nggak suka banget kalau kita pengen jadi berbuat jadi lebih baik gitu. Setan tuh udah nungguin tuh di jok motor kalian kayak gitu. Kalau mungkin sekarang ditunggunya di kasur kalian kayak gitu ya. Jadi pernah nggak dan tuh rasanya semangat banget ya, pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu kan. Terus kayak habis itu udah lupa. Nah, semoga kita semua dikuatkan gitu ya untuk bisa mengikat apapun ilmu ini dapat dengan apa ikatan terbaiknya dengan melakukan amal solih. Semangat Dek Vira, dan semoga bisa mencari di lingkungannya sendiri dan mengecilkan gap. Lanjutin ke teman sebelahnya, siapa namanya tadi? Siva. Siva. Satu kata aja. Menginspirasi. Inspirasi. Ya, nanti dilanjutkan inspirasinya ke lingkungan sekitarnya. Oke, lanjutin yang teman sebelahnya Siva. Siapa namanya? Irma. Irna, oke. Dapat apa di Irna? Bersemangat. Bersemangat, alhamdulillah. Lanjutin sebelahnya. Tampar. Siapa nih namanya nih? Isnia. Siapa? Isnia. Isnia, Masya Allah. Ya, bukan Mbak yang nampar ya sebenarnya, itu dari Allah. Jadi intinya kalau teman-teman punya ada rasa apapun itu gitu, curiga, itu tandanya Allah lagi pengen kalian berbuat atau berubah jadi lebih baik. Kalau ngerasa tertampar gitu, atau mungkin kayak ngerasa gitu. Nah, itu intinya adalah Allah sebenarnya yang ngingetin. Mbak kalau lagi kajian kayak sampai suka mikir kayak gitu. Ini tuh ustazahnya tuh bisa baca pikiran aku. Kok bisa sih yang diomongin itu sama banget sama apa yang aku butuhin like right now, itu benar-benar kayak dia kayak bisa baca pikiran aku gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal itu sebenarnya cara Allah gitu ya, yang ingin ngingetin kalian tapi lewat ustadz itu kayak gitu. Jadi semangat. Lanjut ke movement, Mbak. Apa? Movement. Masya Allah, langsung siap bergerak. Insya Allah. Nah, ini istilahnya muharrik. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar tahsin kan ada namanya harokat, ada namanya sukun gitu ya. Itu sebenarnya artinya kalau harokat itu kan bergerak. Jadi dulu nama halakohnya Mbak itu Mukhayyam Quran mahasiswa muharrik, mahasiswa yang akan muharrik gitu, penggerak. Harokat itu kan tandanya udaranya bergerak kan. Kalau sukun kan tandanya sebenarnya dari kata kayak sakina atau yang bisa berarti mati kayak gitu kan. Ketenangan atau ya kematian, itu sebenarnya sukun itu bergerak gitu. Jadi kalau muharrik itu adalah orang gitu ya, kan kayak misalkan salam keselamatan muslim, berarti orang yang mendapat bukan keselamatan sih, kayak orang yang surrender gitu, orang yang jadi kalau depannya ada umunya itu jadi pelakunya. Jadi kayak misalkan harokat tadi, artinya pelaku dari pergerakan tersebut. Jadi mahasiswa itu sebenarnya harus jadi mahasiswa yang muharrik, yang seperti apa, yang menggerakkan gitu sekitarnya. Jadi semangat menggerakkan dan jangan sampai jadi kecil katanya ya. Jadi kita menggerakkan, tapi kita harus juga punya energi yang jauh lebih kuat. Jadi sebenarnya dakwah itu tuh bukan gimana kita menjaga itu kayak menjaga diri kita sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau ngajak orang kan, otomatis itu jadi refleksi juga kayak ya aku udah dan itu bentuk penjagaan dari Allah. Ketika dikasih kesempatan untuk mengajak orang ke kebaikan, tandanya itu Allah lagi pengen jagain kita. Oke, semangat. Sebelahnya tadi siapa namanya yang kerudung merah? Tidak. Oke, apa satu kata yang didapat? Better. Apa? Better. We better. Amin, insya Allah. Sebelahnya? Dapat materi seperti ini, dapat
dapat dari materi seperti ini dari Mbak? Kenapa? Bersyukur, Mbak. Oh, bersyukur. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya. Nanti syukurnya setelah ini dimanifestasikan dari Qurannya yang giat lagi gitu ya. Sebelum azan gitu udah siap sholat gitu. Karena untuk akhlak Quran yang biasa gitu. Itu bentuk syukur kita ketika Allah kasih ilmu gitu ya. Tandanya Allah ingin kita jadi lebih baik kayak gitu kan. Berarti kita bentuk syukur dengan kita berusaha gitu ya. Berusaha walaupun mungkin susah gitu. Kita mengamalkan ilmu tersebut pelan-pelan gitu ya. Memang nggak langsung bisa instan jadi baik. Tapi kita harus ada, kalau dulu di tempatnya Mbak, kita punya pentahapan amal. Jadi kalau mungkin hari ini bisanya cuma 15 menit nih fokus berquran yang benar-benar nggak megang HP, nggak apa-apa gitu ya. Tapi minggu depan kita harus bisa pentahapan lebih lagi gitu, 20 menit gitu. Itu bentuk syukur kita karena udah ditaruh di rumah Quran gitu ya, udah jadi mahasiswa. Nggak semua orang punya kesempatan kayak teman-teman gitu. Punya teman, jadi apa namanya, punya teman-teman yang ngingetin gitu ya, diajakin kajian walaupun aduh mager banget hari Sabtu nih, mending gue istirahat buka TikTok mungkin atau apa yang lain sebagainya. Tapi kayaknya enggak sih di sini, kayak Masya Allah. Atau mungkin hari Sabtu kayak aduh mager-mager tapi masih dipaksa-paksa, ayo udah ikut yuk duduk sini kajian gitu. Itu suatu hal yang sangat amat perlu disyukuri. Dan jujur ya Mbak tuh juga kangen banget gitu ya ikut kajian offline gitu ya. Di saat Mbak jadi anak kedokteran tuh kayak rasanya zolim soalnya kalau ikut kajian yang offline. Mungkin ada kan beberapa kajian yang masih offline akhir-akhir kemarin gitu. Tapi Mbak juga nggak berani, takut bawa virus gitu dari rumah sakit gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Selamat mensyukuri hal-hal yang sudah teman-teman dapat gitu ya. Mensyukuri kesehatan gitu, mensyukuri nikmat orang tua gitu ya, dengan berquran sebaik-baiknya gitu ya. Insya Allah semua huruf yang kalian bacakan gitu akan mengalir gitu pahalanya ke orang tua gitu. Orang tua kalian yang sudah jauh gitu ya, nitipin kalian nih di RQ Hafidhatun Qanitatun gitu ya. Jauh dari sana terus mikirin kalian tiap hari gitu ya. Terus juga cemas-cemas pasti kan, kayak lagi kondisi kayak gini, mungkin ada yang siang hari teleponin juga, pasti mereka pasti sangat amat gitu ya memikirkan kalian gitu. Dan cara terbaik kita gitu ya, Mbak tuh beberapa hari ini kan juga lagi sedih banget, misalkan dosen-dosen Mbak sakit, dosen-dosen Mbak, dokter-dokter yang luar biasa yang aduh kayak ilmunya tuh kayak aduh banyak banget, terus kayak banyak yang meninggal gitu. Itu kan sebuah hal yang sedih banget ya bagi Mbak tuh. Akhirnya Mbak diskusi sama seorang teman, kata teman Mbak, cara terbaik kita gitu ya, mensyukuri kebaikan yang mereka udah kasih ke kita, orang tua kita gitu, yang udah membiayain kita, udah ngasih kita makan dari kecil, udah ngasih kita segala macam yang kita inginin gitu ya. Itu adalah dengan kita dengan kita berbuat amal solih sebanyak-banyaknya. Dengan teman-teman berquran di sini, insya Allah itu akan ngalir semua ke orang tua kalian. Amin amin amin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Terima kasih Ama Habibah Agianda atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau enggak Mbak yang nanya. Dengeran nggak Mbak suaranya? Jelas. Oke. Tadi Mbak tuh sempat nyinggung yang namanya quarter life crisis ya Mbak. Nah Mbak pernah nggak sih Mbak tuh ada di posisi itu, dan bagaimana Mbak menghadapinya? Itu pertanyaan yang pertama Mbak. Pertanyaan yang kedua itu, kalau misalkan kita berbuat kebaikan, itu kan nggak bisa untuk sendiri gitu, tapi kita harus berjamaah. Karena di jamaah itu kan saling berjamaah lah, maka Allah akan menolong kalian gitu. Nah, tapi di sisi lain itu, ketika kita sudah selesai dengan konsep kita, tapi ketika kita mengajak orang lain dan orang lain tidak seprinsip dengan kita, tidak memiliki konsep yang sama dengan kita, nah kita tuh mau ngajak tuh kayak, oh dia tuh udah berbeda, itu kayak gimana ya Mbak, supaya kita tuh sama-sama berjalan menuju jalannya, jalan yang seharusnya seorang muslim menjadi gitu Mbak. Gitu Mbak pertanyaannya, terima kasih. Oke, bentar ya. Coba ya Mbak jawab. Ini di Oke. Yang pertama tadi tentang quarter life crisis gitu ya.
Ini mungkin ada bagusnya sendiri, nanti teman-teman ikut juga kajian dari kayak psikolog kayak gitu-gitu ya. Dan sebenarnya gini, jadi kalau misalkan tadi konsepnya itu kan sebenarnya di Islam nggak ada ya kata remaja itu ya. Sebenarnya itu sebenarnya udah luar biasa gitu. Tapi luar biasa kenapa? Luar biasa karena ini benar-benar mengubah paradigma kita sebenarnya, bahwa setelah anak-anak gitu ya, itu tuh sebenarnya langsung dewasa gitu. Dewasa tuh maksudnya dari segi, jadi ini balik gitu ya. Balik itu sebenarnya harusnya dia bukan matang secara biologis aja gitu, tapi dia matang juga secara pemikiran kayak gitu. Tapi kan ini konsep idealnya kan kayak gini. Realitanya kita mungkin nggak dapat materi ini, dan kita bahkan di kedokteran pun remaja ini juga masih ada gitu ya dalam bab yang sangat penting gitu. Adolescence itu bagian yang kayak emang tadi katanya banyak kelabilan yang emang karena dipengaruhi juga misalkan perubahan-perubahan dari hormon, terus anak ini juga mulai grow up kayak gitu ya. Nah ini kan konsepnya ini sebenarnya sebenarnya udah ada gitu di Islam, tapi kita kan mungkin sekarang belum benar-benar menganutnya itu. Nah, ini sebenarnya akan menurut Mbak akhirnya tergantung juga banget sih dengan nanti kalau misalkan teman-teman jadi orang tua, insya Allah gitu ya, semoga bisa gitu ya, banyak gitu dari kecil tuh udah sering banget dikasih cerita-cerita tentang pemuda-pemuda yang keren-keren. Jadi ketika mereka masuk dewasa ini udah di fase yang mereka sebenarnya lebih matang secara psikologis kayak gitu. Kenapa? Karena di anak kecil itu mereka tuh sangat mereka sangat jago meniru gitu ya. Kalian pernah lihat anak kecil yang masih kecil ikut-ikutan sholat kayak gitu di video-video, lucu banget kan, kayak ih gemes banget gitu bisa ikut-ikutan sholat, baca buku, baca Quran. Adekku tuh dulu waktu kecil masih bayi itu kayak gitu bisa ikut-ikutan ngaji-ngaji gitu, kayak gitu-gitu buka buku gitu. Atau yang anak-anak kecil yang sholat gitu, mereka tuh sangat pinter meniru. Dan disinilah sebenarnya fasenya nanti kalau teman-teman jadi orang tua gitu ya, insya Allah. Mbak juga belum jadi orang tua sih gitu ya, tapi intinya kita banyak ngasih input-input yang luar biasa gitu tentang Muhammad Al-Fatih, tentang bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib, tentang pemuda-pemuda yang keren-keren banget, pemuda kahfi gitu ya, itu ada semua tuh di Quran gitu. Sehingga nanti outputnya tuh akan bener-bener kerasa banget nih waktu nanti di dewasa. Sebenarnya sekarang pun mungkin kita kan udah di fase yang kayak di sini gitu lah ya, atau kita sebenarnya udah dewasa sih karena kita udah balik. Bisa nggak kita kasih input ini? Ya bisa aja, tapi mungkin kita akan efeknya mungkin nggak kayak dulu pas anak-anak, kita mungkin jadi kayak masih ada banyak denial-nya karena kita udah terpapar kepada hal-hal yang nggak sesuai gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan kita dikasih cerita yang sama, itu juga akan membangkitkan kita insya Allah gitu, dengan izin Allah itu akan membuat kita oke, kita lagi jatuh terpuruk, tapi aku inget nih cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam aja itu ayahnya sendiri loh yang nentang dia gitu. Jadi aku mau ngeluh apa sih, orang tua aku tuh walaupun mungkin kondisinya kayak gini, misalkan suka berantem atau apa, tapi at least orang tuaku tuh nggak kayak sampai kayak Nabi Ibrahim gitu, tapi Nabi Ibrahim tuh bisa gitu dari bagaimana ayahnya sendiri gitu loh yang menentang dia, bahkan jadi penguasa yang paling tinggi lah posisinya yang di mana di yang bahkan tuh yang ngebuat berhalanya tuh ayahnya kayak gitu. Terus ternyata beliau menjadi orang ayahandanya kita gitu, ayahanda para nabi gitu, dan yang sampai sekarang gitu, kita baru banget kemarin Idul Adha gitu kan, kita itu suatu bagaimana keberkahan beliau gitu, karena kekuatan imannya itu sampai ke kita gitu, saking imannya kuat, jadi keberkahannya luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun ketika seorang itu tawaf, orang itu sa'i gitu ya, dan tawaf kan di Ka'bah gitu, Ka'bah yang dimana dibangun waktu itu ditinggikannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang itu berkurban, itu ternyata karena ketaatan beliau yang luar biasa, terus akhirnya masih berkah sampai sekarang. Jadi setiap orang berkurban itu pasti mengalir pahalanya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cerita-cerita kayak gitu kita kalau dapetin, kita akan kayak oh my god gitu. Oke, gitu. Aku lagi di krisis ini, tapi jangan berhenti di sini gitu. Oke, aku tahu aku lagi di krisis, tapi aku apa sih yang bisa aku baca untuk bisa ningkatin itu, dan itu insya Allah gitu ya, sumbernya di Quran. Quran itu luar biasa energinya, kalau teman-teman serap energi itu insya Allah gitu ya, itu akan menjadi energi tersendiri gitu untuk kita bangkit lagi. Dan kalau di teori psikologi, mungkin teman di sini ada juga yang dari psikologi, teman Mbak tuh selalu bilang gini, kita jangan deny masalah kita tuh apa gitu, kita ketika kita melakukan suatu hal yang kok kayak gini sih, kenapa sih gue misalkan suuzonan sama orang gitu,
Coba identifikasi dulu gitu. Jadi yang paling penting adalah kita tuh punya hal yang namanya identifikasi. Ketika kita, dan ini dalam teori psikologi tapi juga diajarin di Islam gitu ya, identifikasi. Maksudnya apa gitu? Kita misalkan punya masa lalu yang nggak baik gitu, terus kita sekarang jadi rentan terhadap kayak kita jadi lebih rentan kalau misalkan kayak tadi ya, kayak misalkan membuat keputusan-keputusan yang besar di masa depan, kita jadi kayak lebih ya apa sih, kayak anxious gitu, punya anxiety. Sebenarnya kan quarter life crisis lebih ke situ kan, kayak kita udah di usia segini tapi kita nggak tahu mau ngapain, kita masih bingung harus ngapain, kita masih nggak tahu potensi kita apa dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu sebenarnya gimana gitu kan. Nah, kita tuh harus bisa identifikasi dulu apa sih sebenarnya yang kita, kenapa kita melakukan suatu hal tersebut. Misalkan aku gampang overthink terhadap sesuatu. Jangan-jangan sebenarnya identifikasinya adalah kita butuh suatu sense of security. Kita butuh sense of validation dari orang-orang. Kenapa kayak gitu? Nanti kita identifikasi ke sebelumnya lagi. Jadi kita mencoba ketika ada satu masalah, kita bukannya move on dari masalah itu, tapi kita identifikasi dulu. Kenapa sih gitu? Kenapa ini terjadi masalah ini? Terus nanti kita pelan-pelan kita maafin kesalahan tersebut. Jadi kita punya apa ya, mekanisme untuk copingnya tuh yang benar. Jadi bukan hanya kita lari ke arah misalkan ya udah aku mau meditasi gitu untuk biar aku nggak stres. Tapi sebenarnya diselesain dulu stresnya itu, diobatin dulu stresnya itu karena apa, diselesain dulu masalah di situ. Oke, meditasi itu bisa menjadi tambahan untuk kita kayak ajuvannya gitu, kita buat tambahan pengobatannya itu sendiri. Tapi sebenarnya obat yang paling benernya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu, dan pengobatan terbaik tentunya dari mana ya, dari Al-Quran gitu. Itu udah jadi teman-teman ya, untuk ketika kita baca Al-Quran gitu, kita buka Al-Quran tuh siapin belasan atau puluhan sekalipun niat gitu. Niat apa gitu. Jadi kita baca Al-Quran tuh bukan hanya kayak oke, kita mau baca Quran, enggak. Sebelum buka kita niatin, oke, aku mau baca ini, selain niatnya untuk kita bertilawah membaca kalam Allah gitu ya, kita meniatkan ini juga menjadi syifa gitu, mengobati diri kita sendiri, melembutkan hati kita. Penting banget, hati itu kayak tanah guys. Hati itu kayak tanah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau nanam bibit nih, teman-teman hari ini dikasih ilmu misalkan, kenapa ada orang yang dikasih ilmu dikit bisa langsung wah semangat banget ibadahnya, habis ini dia bisa langsung wah berbuah gitu ya, langsung bisa amalnya jadi semangat, pokoknya jadi kayak banyak kebaikan-kebaikan yang timbul gitu. Ada juga orang yang dia dikasih ilmu yang sama gitu ya tadi, tapi kok dia tumbuhnya gitu, kecil gitu. Nah ternyata itu sangat tergantung juga dengan kesuburan dari tanahnya itu. Dan tanah itu apa? Tanah itu hati kita. Jadi ilmunya tuh mungkin sama, tapi ketika hati kita lebih subur gitu ya, tanahnya lebih subur, itu akan lebih dapat flourish gitu kan, berkembang gitu, jadi berbuah-buah gitu. Nah ini disuburkannya dengan apa? Suburkannya dengan Al-Quran gitu. Al-Quran adalah yang membuat hati kita tuh menjadi bersih gitu, kayak ibunya teman Mbak tadi itu yang luar biasa, hatinya tuh bersih banget bener-bener, yang sampai sekarang kerasa efeknya walaupun dari cerita-cerita yang jauh kayak gitu ya, mungkin Mbak nggak pernah ketemu. Nah jadi ketika buka Quran kita niatkan jadi syifa, niatkan menjadi niatkan menjadi pembersih hati kita, niatkan untuk orang tua kita gitu, niatkan setiap huruf yang saya baca ini mengalir kebaikan untuk orang tua kita. Pokoknya niatin yang banyak banget gitu. Nanti Mbak mungkin kirimin fotonya ke Retno, Mbak cari dulu, ada beberapa belas niat gitu ya, bisa kita amalkan gitu ya sebelum kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh benar-benar kerasa apanya ya, jadi sesuai niat kita gitu, sesuai niat kita menjadi obat gitu ya. Dan sisanya gitu ya, kalau emang butuh butuh mental health, professional help, ya go get it gitu, itu sebagai ikhtiar kita. Tapi utamanya adalah kembali dulu gitu kita ke sini gitu. Dan even if you want to seek for professional help, carilah yang seorang muslim kalau bisa gitu. Jadi dia benar-benar paham juga gitu konsepnya dalam Islam itu seperti apa. Mungkin itu pertanyaan pertama. Tadi yang kedua gimana ya pertanyaannya? Menjawab nggak? Aku kalau ngomong suka kecepatan. Menjawab nggak, Retno? Tadi ternyata aku nulis di screen nggak ke ini ya, nggak kelihatan ya. Sedih sekali. Aku lupa share screen. Yang kedua pertanyaannya apa ya? Ini tadi ini ya. Share screen-nya ini, tapi karena nggak ke share screen jadi. Yang kedua tentang ini Mbak, amal jama'i. Itu kalau misalkan kita mau ngajak orang lain,
berbuat kebaikan itu kan harus mengajak orang lainnya. Tapi kalau misalkan orang lainnya diajak itu tidak sama, tidak mau, atau ya pokoknya agak susah diajak tuh gimana ya Mbak? Tapi dia sesama muslim gitu atau gimana? Gimana Mbak? Maksudnya ini teman-teman sama muslim gitu kan ya? Iya, sesama muslimah gitu. Misal sesederhana kita pengen punya karakter kayak Hasan Albana gitu. Nah itu tuh kan nggak semua orang, walaupun dia muslim, walaupun dia muslim kan nggak semua orang mau gitu Mbak. Gimana suaranya agak hilang tadi? Apa namanya, nggak semua orang mau, walaupun dia muslim atau muslimah, diajak dengan karakter seperti yang disampaikan oleh Hasan Albana. Nah itu kayak gimana ya Mbak? Oke. Jadi mungkin tentang jamaah terlebih dahulu ya. Bagaimana di Quran itu ada di surat Az-Zumar ya. Bagaimana nanti kita tuh ketika dibangkitkan di akhirat. Jadi teman-teman, kita tuh sekarang hidup di mana? Di dunia gitu ya. Di dunia. Ini kelihatan kan layarnya sekarang? Tadi aku lupa, maaf ya. Nih, kita hidup di dunia. Sebelum ini, kita ada suatu alam yang kita tuh nggak inget. Kita ada alam ruh, terus kita pernah di janin ya. Kalau di kedokteran kita belajar banget nih tentang bagaimana perkembangan janin. Tapi kita sebelumnya pernah di alam ruh gitu ya. Terus kita ditiupkan gitu ya. Terus kita dilahirkan ke dunia. Tapi ternyata setelah ini gitu ya, kita ngerasa dunia itu lama banget. Gitu. Dan ini kita dibikin lupa nih sama dua proses ini. Kita akan ada nanti kematian gitu ya. Kematian di sini deh. Kematian, terus nanti kita akan ini di alam barzah. Terus nanti ada setelah itu kita nanti lanjut lagi ke akhirat nanti gitu ya. Ini ada proses pembangkitan. Nah, ternyata gitu ya, di proses pembangkitan ini teman-teman mau nggak gitu ya, walaupun nanti mungkin teman-teman nggak, misalkan ya meninggal tapi belum selesai hafalannya gitu. Jadi ini perjalanan tuh panjang banget ya, nanti sampai akhirnya kita masuk pilihannya surga atau neraka, nanti ada yaumul mizan, yaumul hisabnya dulu kayak gitu. Padang mahsyar gitu-gitu, terus pokoknya nanti padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, terus nanti melewati siratul mustaqim itu sampai kita akhirnya ke surga atau neraka. Dan ini yang eternal. Jadi semua yang kita lakukan di sini itu efeknya ke yang panjang banget ini. Jadi ini kita nggak ingat, terus kita sekarang di alam dunia yang kayaknya panjang banget, padahal ini sebenarnya pendek sekali. Cuma kayak ibaratnya kita nyelupin jari di ocean, samudra luas, tuh kita nyelupin jari, terus jari kita basah, itu tuh dunia. Sisanya tuh akhirat tuh nanti kayak baru ada impact-nya. Nah, apapun yang kita lakukan di sini itu impact-nya ke sini, termasuk kita dibangkitkan. Dibangkitkannya bisa seperti apa? Ketika kita mungkin belum selesai hafalan 30 juz, jangan pernah sekali-sekali teman-teman menghilangkan niat selesai khatam 30 juz itu dari hati kalian. Jadi, kalau kata Ustazah Mbak, walaupun gitu ya, mungkin sekarang kita masih tertati-tati 1 juz, 1 kali duduk aja masih lupa-lupa. Ziyadah aja kita masih ngantuk-ngantuk gitu ya, sehari mungkin nggak bisa nambah terus kayak gitu ya. Pokoknya ngerasanya kita nggak pantas banget deh, tapi jangan pernah menghilangkan niat selesai 30 juz itu dari hati kalian. Kenapa gitu ya? Bisa jadi gitu nanti kalian meninggal, kalian dibangkitkan bersama teman-teman kalian sebelah kalian gitu ya, yang hari ini sudah Allah pilihkan untuk duduk di sebelah kalian gitu. Kalian mungkin nggak kebayangkan berapa tahun lalu akan ada di sini gitu dengan pakaian yang ini, dan mungkin tadi duduknya di sebelah mana gitu, bawa apa gitu, di karpet apa gitu, dan ketemu Mbak gitu, itu nggak pernah di-plan sama kalian gitu, tapi Allah yang planningkan itu gitu. Dan kalian pengen kan sesama teman di sebelah kalian gitu, coba kalian lihat teman kiri kanannya, kasih senyum terbaiknya. Nah, ini teman-teman kalian yang kalian harus pegang gitu. Kenapa? Karena kalian bisa jadi gitu ya, walaupun kalian belum selesai 30 juz, kalian bisa jadi dibangkitkan sama mereka-mereka ini gitu. Tadi siapa namanya, ada Siva gitu ya, sama Vira ya. Nah, misalkan nih, ya salah satu belum selesai gitu, tapi misalkan udah berapa belas juz gitu. Terus nanti akan kaget gitu lah, kamu kok di sini juga kayak gitu, karena padahal belum selesai gitu misalkan. Ternyata karena udah punya niat itu gitu. Jadi kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita biasa bersama gitu. Jadi kayak bagaimana kalau kita biasa sama kelompok yang suka mabuk-mabukan ya gitu, auzubillahi min zalik gitu. Kita akan bersama mereka.
Dan kita nanti akan ada proses kita di bagaimana nanti di surat Az-Zumar bisa dicek gitu ya, bagaimana ada 2 ayat yang mirip banget, mungkin pernah dengar kajiannya tuh ya, ada huruf wa-nya dan enggak kalau nggak salah gitu. Itu satunya didorong ke neraka, satunya didorong ke surga gitu. Kita di rombongan itu akan didorong gitu ya oleh malaikat sekuat-kuatnya, satunya ke surga gitu, satunya ke neraka. Dan itu inilah yang menurut Mbak jadi spirit of amal jama'inya itu harusnya di situ gitu. Ketika kita sadar nih, ini kita mau bareng-bareng nggak gitu, kita mau nggak tetanggaan di surga gitu, kita mau nggak dibangkitinnya jadi bareng-bareng gitu, satu dalam kelompok yang ahlul Quran gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai tujuan yang sama, kita hidupkan nuansa-nuansa itu dari nuansa Al-Quran itu dari keseharian kita, dari sederhana kita bertemu teman kita tersenyum kayak gitu. Terus kita ajak mereka gitu ya untuk sholat tahajud bareng-bareng, misalkan untuk saling mengingatkan gitu. Terus kalau mereka nggak mau gimana gitu ya? Kalau misalkan mereka bisa diingatkan gitu ya, tanya dulu ke mereka, kalian sukanya diingetinnya dengan cara yang seperti apa sih gitu. Kalau misalkan mereka sebenarnya orang baik nih, tapi kok kelihatannya kayak mereka cuma butuh diingetin aja gitu. Tanya dulu mereka suka diingetin seperti apa. Kalau Mbak pribadi, Mbak bilang ke teman-teman, Mbak sukanya diingetin, dimarahin aja gitu. Jadi kalau Mbak bandel, kalau lagi nggak semangat gitu, dimarahin aja, dibilangin aja kayak katanya mau berkah, katanya mau gini, kok nggak semangat gitu ya. Itu bagi Mbak lebih menampar dibanding kayak ayo semangat dikasih quote gitu, menurut Mbak nggak terlalu efek ya. Tapi kadang-kadang efek juga sih gitu. Nah, tanya dulu dia mau diingetinnya seperti apa. Itu bisa 1. 2, kita juga jangan pernah lupa doakan mereka gitu, sebutin nama mereka gitu, karena pada akhirnya yang akhirnya menggerakkan hati mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mbak cerita lagi tentang gimana pengalaman Mbak di Inter itu, Mbak waktu itu sampai nangis. Jadi nangis karena ikut kajian sendirian. Karena Mbak pengennya teman-teman Mbak tuh pada ikut gitu. Kok pada nggak ikut sih? Yang ikut tuh dari prodi-prodi lain kayak gitu. Kok nggak ada dari teman-teman terdekat Mbak? Masa Mbak nggak berhasil sih ngajak kayak gitu. Pokoknya sedih banget. Terus sampai masuk ruang kajian, di ruang kuliah kan waktu itu kajian kemuslimahan hari Jumat. Masuk tuh, terus duduk, terus jadi sedih banget, bener-bener yang kayak kok nggak berhasil sih ngajakin teman ikut kajian tuh kayak sedih banget gitu. Terus pokoknya kayak meneteskan air mata. Terus akhirnya Mbak istighfar gitu, kayak pokoknya istighfar aja. Terus kayak ingat lagi bahwa oh ya udah emang aku tugasnya hanya mengajak tapi nggak sampai mengubah dia. Gitu. Terus pokoknya semua itu tergantung pada Allah. Pokoknya aku serahin aja ke Allah, aku doain mereka. Terus aku inget tuh, jadi waktu itu jadi ceritanya setelah aku kayak gitu nggak lama datang kotak infak kan. Terus abis kotak infaknya datang, aku inget oh ya dompetku tuh ketinggalan kayak pokoknya aku nggak bawa tas gitu loh, tasnya aku tinggalin sama temen aku itu di ruang diskusi kan. Terus aku bilang, aku chat temenku kayak intinya, tolong dong bawain dompet ke ruang kuliah ini yang lagi kajian itu. Nah temen aku sebenarnya kan udah bilang aku nggak mau nanti aja kajian, aku mau ngerjain tugas lain. Terus ya udah nggak apa-apa gitu, tapi aku sedih aja. Tapi terus akhirnya aku minta dibawain dompet kan, terus kayak akhirnya dia datang gitu. Terus dia datang, akhirnya dia ikut kajian sampai habis. Terus aku kayak di situ baru ngeh, oh iya ya, emang tugas kita tuh nggak bisa sampai memaksa mereka juga gitu loh. Tapi kita emang posisinya sebagai karyawannya Allah aja gitu, yang menggerakkan hati mereka gitu ya Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Tapi kita berusaha sebaiknya untuk menjadi karyawan Allah yang baik gitu, karyawan Allah yang bisa ya kita coba kenalin teman kita gitu, kita kenalin oh dia tuh cara disentuh hatinya seperti apa sih gitu. Banyak-banyak kasih hadiah misalkan, kita kasih apa kayak gitu, jadi mereka akan jadi senang gitu, bukan yang kayak takut gitu untuk ikut Islam, untuk ikut belajar Islam gitu, untuk ikut hal yang sebenarnya baik gitu. Jadi belajar tentang seni mengingatkan orang, seni menyentuh hati orang itu kayak benar-benar ya kita trial and error gitu ya, dan kita saling terus mendoakan gitu. Sama seperti Mbak juga sangat butuh didoakan gitu. Mungkin menjawab atau enggak ya, kalau takutnya terlalu lama. Oke, alhamdulillah. Mungkin dia mau didiskusikan lagi atau udah ngantuk. Terima kasih atas penjelasannya Amma Habibah. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mari kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu penutup. Demikian kajian pagi hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah dari Mbak pribadi dan kalau kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Selamat